Halo Pak, ini putus-putus ya Pak. Pak Imam suaranya putus-putus Pak. Mungkin terganggu ya sinyalnya. Mas Imam suaranya Sinyalnya. Halo Mas Imam. Halo Mas Imam. Sebentar, mungkin terganggu deh. Ambilkan videonya dulu, Gus. Oke. Silakan Gus videonya dulu. Ya, sebentar atau. Oke Mas Agus bisa di-share dulu videonya Mas Imam. Mas Agus. Udah. Oh, terdisconnected ya Mas Imamnya. Masih disconnected ya? Ya, belum. Atau Karena ini ya, Bang, karena apa? Hujan tadi malam kali ya. sinyal. Kalau gitu Pak. Ini kita sementara ke narasumber selanjutnya dulu aja ya Pak. Ajar ya, Azhar. Oke. Oke, sekarang sambil menunggu Mas Imam, kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Mbak Azara Rasisha dari Perhimpunan Pengusaha Muda dan juga owner dari Ratu Konveksi dari Azahir dan juga Dapur Candu. Silakan Mbak Azara, 10 menit ya. Oh, itu Imam udah muncul. Mas Imam di ini dulu ya di. Belum Bang, belum masuk. Mas Imam, kita lanjut ke Mbak Azara dulu ya, Mas. Oke, Mbak Azara. Silakan Mbak Azara. Gus, tolong ini disiapkan presentasinya, Gus. Suaranya. Oke ya, Mbak Azara, mulai. Masih di mute itu Azara. Sebentar, saya buka ya. Saya bantu dari sini. Sebentar, Mbak. Oke. Nah, silakan diambil. Ya. Oke ya, Mbak Azara silakan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk membagikan sedikit ilmu yang mungkin sekarang sampai saat ini juga saya masih belajar. Dia mau dari saya aja atau dari Mbak Rebecca? Terserah kalau mau saya jadikan ini dulu ya. Host. Oke. Gus, ya silakan. Silakan Bu Rika. Oke. Oke, sudah muncul ya Bapak ya? Halo? Ya. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri juga. Saya adalah Azahra Rasika, yang boleh dipanggil Azahra atau Zahra. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa yang sembari bekerja dan juga berkuliah. Saya juga merupakan Putri Kartini Indonesia 2019 dan saat ini juga merupakan Putri Kampus Indonesia 2020. Saya perwakilan dari Jawa Barat pada saat itu. Kemudian di sini saya mau membagikan sedikit, yaitu believe your success secara as soon as possible, jadi secara secepat mungkin. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan segala sesuatu yang mungkin menurut kita adalah kesuksesan dengan cara yang cepat dan lebih awal itu lebih baik.
Nah, saat ini saya sudah memiliki 3 usaha, yaitu ada Ratu Azza Konveksi, ada Azza Hair Serum, dan juga Dapur Candu. Mungkin banyak juga orang yang berkata, bagaimana mungkin kita sebagai mahasiswa atau bagaimana mungkin kita sebagai pekerja memiliki usaha. Pasti akan memakan waktu yang akan lebih memakan waktu lagi dan banyak sekali pikiran-pikiran yang mungkin menjadikan hal itu diundur-undur lagi gitu. Kita mau punya usaha tapi diundur lagi, diundur lagi. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya kalau kita berani dan raih kesuksesan itu secepat mungkin, maka kita harus mulai dari sekarang. Dan di sini saya ingin mengingatkan lagi kepada seluruh partisipan di sini, what is your self motivation? Jadi yaitu adalah mengingatkan apa sih sebenarnya motivasi di dalam diri kita. Dan kita harus punya motivasi dalam hidup. Mungkin ada juga kalau misalnya dulu masih kecil kita diingatkan bahwa apa sih cita-cita kamu gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita sudah besar, sudah bukan cita-cita lagi, tetapi kita bagaimana cara meraih dan menjalankan cita-cita itu secara secepat mungkin, seperti yang tadi saya sudah katakan, as soon as possible. Dan di sini, what is your self motivation? Dan di sini saya adalah orang yang memiliki motivasi untuk mendapatkan kesuksesan secepat mungkin dari sedini mungkin. Jadi saya merupakan anggota dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Bekasi, dan Ketua Umum dari HIPMI itu selalu mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang muda, kita harus berani dan lebih melangkah lagi. Jadi jangan perlu takut, karena kita punya waktu itu panjang sekali. Jadi kita nggak perlu takut untuk yang namanya gagal, kita nggak perlu takut lagi untuk yang namanya tidak berhasil, karena kita harus be brave, kita harus berani untuk mencoba. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin juga yang akan saya sampaikan ke partisipan lainnya untuk mengingatkan bagaimana untuk mencapai achievement itu, bagaimana untuk mencapai kesuksesan itu. Dan di sini adalah believe in yourself. Jadi kalau misalnya kita percaya, kita yakin, kita pasti akan berani menjalankan segala sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kita takut akan hal itu. Dan di sini ada I can do it. Jadi kita harus ubah mindset itu untuk menjadi saya bisa. Saya bisa, saya mampu, dan saya pasti berhasil. Jadi believe in yourself. Karena segala sesuatunya itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari sini adalah ide development, yaitu mengembangkan ide yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin di sini karena kita temanya UMKM gitu ya, usaha menengah. Dan di sini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita pasti punya semua ide. Mungkin ada beberapa teman kita, misalnya kita pakai baju, ditanya, itu bajunya beli di mana gitu, atau mungkin make up, itu make up-nya beli di mana, lipstiknya dan segala macam. Dan itu adalah sebuah kesempatan. Dan terkadang kita berpikir itu adalah sebuah pertanyaan biasa, tetapi kalau misalnya kita ubah menjadi sebuah kesempatan atau sebuah peluang di mana kita bisa membuka usaha itu. Atau mungkin beberapa ada yang sudah buka just tip dan lain, itu pasti awalnya karena banyak orang yang nanya gitu, bagaimana sih belinya di mana atau segala macam. Dan di situ adalah cara untuk kita membuka usaha. Dan mungkin teman-teman juga punya ide, misalnya suka jalan-jalan, terus kenapa ya kita nggak buka travel-travel kecil aja bareng sama teman-teman misalnya gitu. Atau mungkin saya suka masak nih, apalagi punya resep yang dari TikTok itu ya, dari sosial media atau yang lain-lain. Dan terkadang kita berpikir ide yang kita miliki itu kenapa tidak dikembangkan gitu. Nah, jadi di sini saya mengingatkan lagi, yaitu mengembangkan ide yang kita miliki. Kita harus dikembangkan terus untuk mendorong diri kita agar lebih semangat lagi untuk meraih kesuksesan itu. Dan selanjutnya adalah hard work and smart work. Nah, terkadang orang lupa nih, kita udah punya ide, udah percaya diri, tetapi kita nggak mau bekerja keras. Nah, terkadang kita sudah bekerja keras, tapi kita lupa untuk kerja cerdas. Jadi udah hard work, tapi kita lupa sama yang namanya smart work, dan itu benar-benar akan berubah sesuatu hal. Kerja keras itu akan menjadi 0 atau 0 kalau misalnya kita nggak kerja dengan cerdas. Karena akan membuang waktu lebih lama. Jadi di sini saya mengingatkan untuk kalau misalnya teman-teman mau buka usaha, terus misalnya udah mau mengembangkan ide dan lain-lain, kita juga harus punya effort untuk hard work-nya.
Dan yang pasti harus dengan smart work, yaitu dengan kerja cerdas, agar semua yang kita jalankan itu bisa lebih tercapai lebih cepat, dan yang tentunya akan lebih singkat untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, ini dia, fokus. Kita harus banget untuk fokus. Jadi terkadang saya misalnya ada sesuatu hal nih, sudah mau buka usaha, terus sudah mau menjalankan segala sesuatu hal yang kita mau untuk mencapai suksesnya, tapi kita nggak fokus. Itu sama aja nothing. Hal-hal yang sebelum-sebelumnya itu akan menjadi sesuatu hal yang hanya kita jalankan tapi tanpa mendapatkan hasil kalau misalnya kita nggak fokus. Fokus itu juga dalam berbagai macam, seperti fokus belajar untuk apa yang kita mau jalankan, misalnya kita punya usaha nih, kita juga harus fokus sama usaha itu. Kita mau sekolah, kita juga harus fokus sama sekolah itu. Dan yang pasti kita juga harus fokus untuk berdoa. Fokus untuk berdoa. Menurut saya itu sangat penting sekali karena kita kalau misalnya tanpa doa, kita pasti nggak akan bisa menjalankan segala sesuatu hal dengan mudah. Nah, ini dia yang paling penting banget. Yang terakhir yaitu find a positive environment. Jadi kita harus menemukan lingkungan yang positif. Dan di sini ada fotonya saya bersama teman-teman HIPMI Ladies. Dan di sini kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan kadang kita suka membantu usaha teman juga. Nah, di sini juga saya mengingatkan kepada teman-teman nih, kalau misalnya kita udah menjalankan beberapa poin sebelumnya, tapi kita tidak menemukan teman yang mungkin bisa mendukung kita. Jadi kita harus cari orang yang bisa mendukung kita. Maupun ada berbagai macam atau lebih banyak lagi orang yang memang tidak percaya kalau kita akan sukses. Nah, kita harus menemukan beberapa orang atau mungkin 1 atau 2 orang. Itu kita nggak perlu yang banyak, tapi yang pasti bisa merubah mindset kita untuk bisa terus lebih maju lagi. Dan di sini saya bersyukur sekali bisa berkenalan dengan teman-teman HIPMI, khususnya di HIPMI Kota Bekasi, yaitu teman-teman saya yang memang semuanya mendukung usaha saya. Jadi mau usaha itu kecil, mau usaha itu sudah besar, mau itu usaha sudah memiliki cabang banyak di Indonesia, tapi mereka semua itu mendukung. Dan yang pasti, nah di sini saya sebenarnya punya usaha itu kecil, yaitu konveksi, ada hair serum, dan mungkin dapur candu. Kita buka itu ada nasi box, ada lauk pauk harian, atau mungkin makanan-makanan kecil. Tapi di sini cita-cita saya adalah bagaimana cara saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan akhirnya saya bertemu dengan orang yang memang mewujudkan mimpi saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya saya membuka atau membangun sebuah pesantren itu di daerah Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Bogor. Itu namanya Pesantren Al Center Az-Zahra. Dan saya mohon doanya kepada teman-teman semua untuk semoga pembangunannya bisa lancar dan yang pastinya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu. Dan yang pasti saya mengingatkan tidak ada yang tidak mungkin. Karena saya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemimpin juga di usaha saya adalah seorang mahasiswi, tetapi saya bisa untuk mewujudkan apa yang saya inginkan. Dan saya berharap teman-teman juga semua bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya hanya mengingatkan untuk teman-teman untuk selalu semangat dan jangan lupa kita harus menjadi sebuah orang yang mengikuti mewarnai sebuah lukisan, tapi bukan hanya menjadi orang yang diwarnai seperti itu. Jadi semangat untuk semuanya. Oke, itu penyampaian dari Mbak Azhara. Terima kasih ya Mbak. Jadi setiap orang nih, khususnya kita yang sekarang masih muda, intinya kita kalau mau memulai sesuatu atau membuat bisnis, kita harus punya motivasi dan selalu believe in ourselves. Terus kita harus develop ide-ide nih, apalagi anak muda sekarang kan, milenial sekarang kan sangat inovatif. Yeah. Terus selain kita work hard, kita juga harus work smart. Terus kita harus fokus kalau bisa kita mengerjakan sesuatu, dan yang paling penting adalah kita diserang sama environment orang-orang yang positif, yang bisa membantu kita berkembang juga. Yes. Nanti kalau buat peserta-peserta, Bapak serta Ibu yang mempunyai pertanyaan kepada Mbak Azhara, bisa langsung di chat room ya.
kalau mempunyai pertanyaan berkaitan dengan hal-hal ini. Selanjutnya kita akan ke narasumber selanjutnya, yaitu kembali lagi ke Mas Imam. Mas Imam Malik Rabiki sebagai pengusaha Gollygraph dan juga food blogger. 10 menit ya Mas Imam, udah ready ya? Entah mana sih. Dia keluar kah? Mas Imamnya masih keluar? Sebentar saya. Oh, itu udah ada, Mas. Atau ke Oke, kita ke narasumber next-nya dulu nih. Mas Indro. Oke, kita lanjut ke Mas Indro Kencana ya, sebagai Ketua Pengusaha Dokumentasi atau Fotografi Indonesia, dan juga owner of Studio Kencana dan Creative Planner. Silakan Mas Indro, 10 menit dari sekarang, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku, sahabatku semua, saudara-saudaraku, seluruh pemuda-pemuda Indonesia yang menjadi harapan untuk memperjuangkan dan memajukan bangsa Indonesia di kemudian hari. Oke, boleh video saya di-share dulu? Gotong royong planner ini adalah moto dari bisnis saya, adalah kita bergotong royong dalam segala hal, terutama dalam kebaikan. Kita kurangi kompetisi, kita berbanyak kolaborasi. Silahkan ke video di halaman kedua. Bentar. Agus, tolong mic-nya di unmute supaya suaranya kedengaran. Mic-nya di unmute. Untuk menjawab Di halaman kedua itu ada video profil saya tuh, Mas host, di halaman kedua. Nah, Ya, di play Mas Agus, suaranya jangan lupa di unmute ya, biar kedengaran. Suara kamu, Agus. Suara. Ya, Sudah, Pak. Oke. Putar. Ya, digalanin. Ini coba Mas Dudu, gimana nih Mas Dudu? Tolong Bisa di-play di-play, dulu Mas Dudu. Bisa di-play. boleh saya yang share screen-nya saya aja. Silakan. Boleh Mas, silakan. Tolong dijadiin host ya. Iya, tolong dibuka dulu. Bentar, saya. Oke, sudah. Ya, silakan diambil. Ini suaranya belum ada ya Mas? Halo Mas Indro, ini suaranya nggak kedengeran nih Mas? Apa emang nggak ada suaranya? Wah, Mas Indronya nggak dengar. Oke, tadi adalah video profil saya. Dari sedikit cerita, saya
menggeluti bisnis wedding fotografi itu dari tahun 2004. Jadi untuk sampai saat ini mungkin sudah sekitar 16 tahun. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, memang pandemi ini menjadi pukulan telak untuk semua bisnismen lah, semua pelaku bisnis mendapat perlakuan atau mendapat hal yang sama karena memang pandemi ini menjadi sebuah hal yang tidak pernah kita duga-duga. Nah, kalau semua pengusaha adalah sama mendapatkan mendapatkan hal yang sama tentang pandemi, penurunan usaha dan lain-lain. Nah, yang membedakan adalah cara kita bangkit. Nah, kita akan sedikit mengulas bagaimana kita bangkit dan bisa bertahan dalam bisnis apa yang kita jalankan. Kalau saya dalam hal ini akan bicara tentang bisnis yang saya jalani sendiri. Oke, silahkan. Nah, kenapa saya ambil judulnya Grow and Survive dalam bisnis kreatif, terutama wedding fotografi di masa pandemi untuk saat ini. Nah, dengan adanya PSBB yang dimulai dari sekitar bulan April, itu udah otomatis menutup semua keran usaha kita, usaha kami, karena memang dengan usaha kami adalah mengumpulkan banyak orang. Di satu sisi adalah kita tidak boleh mengumpulkan banyak orang. Jadi disitulah kita mati. Mungkin Pak Benny tahulah perjalanan kita sampai beraudiensi dengan kepala daerah, ketemu dengan wali kota Bekasi, dengan wakil wali kota Bekasi, biar diberi izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan lagi, kegiatan resepsi, kegiatan-kegiatan event-event. Makanya alhamdulillah Kota Bekasi ini kita ucapkan terima kasih kepada pemimpinnya sudah memberikan dukungan kepada kami kaum muda, terutama kaum pengusaha-pengusaha di bidang event dan pariwisata, terutama wedding juga. Nah, boleh next. Sesuai dengan tema kita kali ini adalah milenial sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Milenial ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Ini kan generasi-generasi yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Karena sebelum pandemi, mereka sudah sebagai pengguna layanan digital maupun sosial media yang di era saat ini milenial udah menang 2 langkah menurut saya, menang 2 langkah dalam hal karena memang untuk saat ini di tengah pandemi dan PSBB masih dalam masa-masa transisi, kita melakukan penjualan, marketing, maupun sosialisasi, itu masih dengan cara digital. Nah, untuk generasi-generasi milenial untuk saat ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dan mereka tinggal mengembangkan dan mengasah, mencari potensi-potensi ataupun bidang-bidang usaha yang bisa dilakukan. Nah, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi-generasi sebelumnya masih belajar bagaimana caranya posting di Instagram, bagaimana caranya bikin feed yang bagus. Nah, di saat generasi-generasi saya ini masih belajar, generasi-generasi milenial justru sudah menjadi mainan sehari-hari. Ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali, di mana generasi milenial ini harus mencari referensi usaha sebanyak mungkin. Nah, kalau untuk bidang-bidang kreatif, terutama konten kreator, itu banyak sekali potensi usaha di bidang industri kreatif. Banyak pemula yang ingin buka usaha di bidang industri kreatif pastinya. Dengan adanya dampak ini, semua orang jadi pedagang akhirnya. Yang tadinya mahasiswa, tadinya pengusaha travel, tadinya pengusaha wedding, semua mendadak menjadi pedagang. Seperti itu. Nah, industri kreatif merupakan cara berbisnis dengan mengandalkan ide-ide kreatif pastinya. Dan inovasi-inovasi baru dalam memecahkan permasalahan. Jadi, selama pandemi ini menjadi sesuatu hal yang banyak sekali manfaat dan banyak sekali ide-ide yang ada di share di sosial media ataupun webinar yang biasanya kita berbayar dan sekarang bisa gratis. Ini menjadi sebuah peluang yang harus kita manfaatkan untuk generasi-generasi muda. Banyak sektor yang
termasuk ke dalam industri kreatif. Beberapa di antaranya adalah contohnya sektor makanan, seni, desain, periklanan, percetakan itu menjadi sebuah industri yang masuk ke dalam bidang dokumentasi. Seperti itu. Jadi semua industri yang ada di Indonesia ataupun di dunia itu tidak terlepas dari industri kreatif. Jadi apa yang contohnya industri makanan itu membutuhkan industri kreatif dari bidang fotografi. Karena memang sosial media, Instagram ataupun marketplace itu adalah etalase kita saat ini untuk bisa menjual ataupun untuk bisa memajang produk-produk kita. Makanya sangat ada hubungan erat sekali antara industri lain dengan industri digital, terutama industri fotografi. Banyak sekali industri-industri lain, industri makanan, ya. Enggak, Mas, tadi sempat putus-putus suaranya. Oke. Sekarang udah baik lancar. ya. Oke, silakan Mas, lanjutkan. Ya. Ya, banyak sekali industri di luar sana, industri kuliner, industri fashion, industri kreatif yang selama ini dia menjajakan produk-produknya secara offline dan sekarang dituntut untuk menjajakan atau memperkenalkan produknya secara online melalui media sosial ataupun marketplace. Nah, ini menjadi sebuah peluang usaha besar oleh teman-teman yang bergerak di industri kreatif, terutama fotografi ataupun video digital ya, untuk bisa saling berkolaborasi dengan usaha-usaha lain. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau memang nanti membutuhkan segala macam kolaborasi, kami dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia membuka ruang seluas-luasnya untuk berkontribusi. Seandainya pengen sekali ada kerjasama seperti itu, kerjasama untuk bisa sama-sama maju dan sama-sama bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Oke. Oke, next Mas Agus. Oke, ya. Slide next-nya. Oke, potensi usaha di bidang industri kreatif tadi sudah sempat saya sampaikan. Kalau saya cerita di awal pandemi kita memang terpukul sekali karena ruang kerja kita benar-benar ditutup. Makanya saya di HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, selalu berinovasi. Kita selalu mencari hal-hal yang baru, bagaimana kita bisa tetap kita olah segala macam. Akhirnya saya sendiri memutuskan bikin podcast. Nah, bikin podcast yang tujuannya satu adalah di samping kita mengisi waktu luang, kita bisa sharing dengan teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman. Nah, kita akan mencari hal-hal baru di situ. Nah, boleh di next aja, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, semua jenis usaha itu berkaitan erat dengan dunia digital dan kreatif. Ini pasti. Semua usaha, ya, halo. Ya. Semua usaha saat ini membutuhkan sarana digital dan kreatif, ini pasti. Karena memang seperti tadi sudah saya jelaskan, semua produk biar dikenal oleh masyarakat itu membutuhkan media digital untuk saat ini. Karena memang untuk offline itu masih agak terkendala dengan adanya PSBB maupun pandemi yang sampai saat ini belum bisa terkontrol secara maksimal. Nah, di sini kita sangat sekali hubungan erat antara dunia usaha yang lain dengan dunia digital dan kreatif. Ya, oke, silakan dilanjut. Nah, ini menarik sekali ketika senioritas atau pengalaman untuk saat ini beda tipis dengan pendatang baru di dunia kreatif dan dunia kreator digital. Mungkin sebelum dunia digital maupun sosial media dan digitalisasi usaha ini berkembang, pemain-pemain lama itu sangat dominan. Ini kita contoh, saya ambil contoh di dunia saya sendiri, di wedding fotografi. Untuk kita bisa masuk ke hotel berbintang 5 ataupun gedung-gedung yang besar di ibu kota di Jakarta, kalau pendatang baru itu akan sangat susah menembus birokrasi atau menembus pasarnya.
Karena pasar-pasar di gedung-gedung yang besar, gedung mewah itu udah pasti diambil oleh pemain-pemain lama gitu. Beda sekali dengan sekarang. Sekarang calon-calon klien kita itu bisa tinggal tiduran di rumah atau duduk di kafe, tinggal dia buka handphone, dia udah bisa lihat portofolio kita dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam etalase di sosial media tadi. Jadi antara pemain baru dengan pemain yang udah lama itu punya kesempatan yang sama untuk maju. Nah, ini memberikan ruang untuk anak-anak muda kita, anak-anak muda bangsa Indonesia, terutama yang tertarik dengan dunia kreatif. Jadi peluang usaha ini besar sekali. Peluang usaha di dunia kreatif, terutama di dunia fotografi dan secara khusus wedding fotografi ini terbuka. Karena orang baru dengan orang yang udah puluhan tahun berkecimpung di dunia ini punya kesempatan dan punya peluang yang sama untuk sama-sama maju. Jadi tidak ada yang namanya senioritas dengan pendatang baru, ini beda-beda tipis aja. Justru kalau orang-orang lama yang tidak mau mengikuti tren atau mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini udah pasti siap-siap aja terlindas oleh anak-anak muda yang lebih kreatif dan lebih segar, punya pemikiran yang lebih berinovasi seperti itu. Silakan dilanjut. Next. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan terakhir. Jadi fotografer yang hebat dan tidak mau belajar marketing, dia akan kalah dengan marketing yang belajar fotografi. Selain tawakal, berdoa, kuncinya adalah marketing. Jadi intinya kita meskipun kita menguasai teknik fotografi maupun videografi ataupun kreator yang keren, tapi kalau kita tidak belajar marketing, terutama untuk saat ini digital marketing, siap-siap aja kita kalah dengan orang yang jago digital marketing, dia belajar fotografi. Jadi seperti itu. Jadi marketing ini menjadi salah satu di era digital ini menjadi salah satu ujung tombak yang harus semua orang menguasai, terutama anak muda ini. Unggulan anak-anak muda adalah sudah menguasai digital, tinggal mengolah segala macam biar bisa maksimal. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti di lain waktu ada kesempatan yang lebih panjang lagi, Mbak Rebecca. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih ya Mas Indro, sangat menarik ya gimana caranya kita survive nih, bisnis survive during pandemic. Jadi intinya kita harus shift nih pandangan kita terhadap pandemi. Kalau misalnya kita bikin pandemi bikin kita susah, justru sebenarnya sebaliknya. Kita harus lihat bahwa selama pandemi ini sebenarnya banyak banget manfaatnya, banyak ide-ide, semua untuk belajar online itu kebanyakan yang gratis, apalagi buat para milenial sekarang nih yang katanya sebagai tulang punggung ekonomi. Jadi intinya penting banget kita mengubah pandangan kita. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke Mas Imam lagi ya. Mas Imam Maliki Ralibi sebagai pengusaha Goligraf dan food blogger. Silakan Mas, 10 menitnya. Ini dibuka. Bentar. Unmute. Mas Imam di-unmute, Mas. Oke, baik. Selamat malam. Saya lanjutkan. Mohon maaf tadi terganggu. Kebetulan di Kota Bekasi ini saya sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Bekasi. Ada kesamaan saya dengan Bapak Gubernur dalam menanggapi tentang maraknya narkoba ya di Jawa Barat khususnya di Kota Bekasi. Jadi kami berpendapat bahwasanya salah satu pencegahan narkoba adalah menyibukkan generasi muda dengan aktivitas kreatif. Oleh karena itu, dari tahun lalu, alhamdulillah Kota Bekasi sudah siap dengan pembangunan kreatif centernya. Jadi ini sepertinya apa ya, COVID ini sebuah pecutan, jadi semakin kencang. Artinya sebelum kita Kota Bekasi lihat kreativitas tentang industri kreatif. Ini alhamdulillah kayaknya bersama titik. Jadi alhamdulillah Kota Bekasi sedang dibangun kreatif center. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa digunakan. Jadi kreatif center ini prinsipnya adalah 4T. T yang pertama adalah talenta,
Jadi di sini Creative Center akan kita gunakan sebagai bengkel kreatif. Jadi yang tidak kreatif kita harapkan kreatif di sana. Yang sudah kreatif kemudian melakukan observasi, melakukan penelitian, harapannya ada prototipe. Bekasi mudah-mudahan muncul kuliner-kuliner baru khas Bekasi, fashion-fashion baru, konsep Bekasi, belum craft-craftnya. Jadi benar-benar Bekasi ini kaya akan sebuah talenta. Yang kedua, Creative Center ini berfungsi pemanfaatan teknologi sebagai fasilitator. Kita tahu bahwasanya yang merubah sumber daya alam menjadi alat untuk memperpanjang tangan manusia. Tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwasanya pemanfaatan teknologi itu luar biasa. Hari ini menuju ke sana semua dan akhirnya mendadak saya sendiri pun akhirnya menjadi food blogger dan mau tidak mau menggunakan teknologi tersebut. Alhamdulillah mulai dari bulan Juni saya bergerak di bidang food blogger karena saya melihat sebuah problem. Problem yang pertama, Kota Bekasi setiap tahun itu penambahan penduduk sekitar 90.000. Ya, sekitar 90.000, kemudian artinya orang yang masuk ke Bekasi itu sangat banyak, karenanya mereka butuh informasi kuliner-kuliner apa sih yang pas buat mereka. Ya, mungkin dari rasa atau mungkin tempat. Sementara industri kreatif di bidang kuliner itu 40-50% dibandingkan industri kreatif yang lainnya. Jadi itu sebuah problem bahwasanya banyak orang baru, jangankan yang baru, yang lama di Bekasi aja belum semua mengenal mana sih kuliner-kuliner yang pas buat mereka. Akhirnya ide itu muncul bagaimana kita memberikan referensi kuliner-kuliner mana yang enak, yang pas Bekasi buat mereka. Ya. Yang kedua, tadi kuliner yang 40-50% tadi punya kendala dalam promosi. Karena startup ini kan nggak semuanya anak muda. Ada juga yang generasi, ada yang kolonial juga, ada yang gagap teknologi. Ini kita memfasilitasi. Biarkan mereka membuat kue, biarkan mereka membuat kuliner, tapi nanti Creative Center yang membuat packagingnya. Ya, biarkan siapapun membuat kue sebanyak-banyaknya, ya. Nanti kita yang membantu untuk mempromosikannya. Dan saya sudah mulai, ternyata antusiasnya luar biasa. Satu hari itu kira-kira ada 3-4 kuliner yang ingin direview, ingin dipromosikan. Itu memanfaatkan teknologi. Yang berikutnya, fungsi Creative Center setelah talenta, teknologi, kemudian ada toleransi di sana. Ya, ada toleransi, harus terbuka dengan hal-hal baru. Jadi kalau bicara oleh-oleh Bekasi, jangan melulu kita bicara tentang historis. Oh, Bekasi harus gabus pucung. Oh, Bekasi harus dodol. Harus ondel-ondel atau dan sebagainya. Jogja dulu datang ke sana paling nyari lurik, nyari blangkon, nyari keris. Tapi hari ini di sana ada yang kubus kayu dan seterusnya, artinya disesuaikan. Harus toleran dengan sebuah perubahan. Ya, termasuk produk-produk yang akan kita munculkan dan seterusnya. Yang terakhir, mudah-mudahan Creative Center ini ada trickling effect. Ada dampak rezeki ke yang lain. Ya, jadi jangan sampai Creative Center ini seperti Menara Gading yang di dalamnya asik dengan aktivitas kreatif, tetapi yang di sekitarnya tidak tersentuh. Ya, makanya tadi gitu. Oke, milenial. Semangatnya milenial, tapi masyarakat Bekasi itu beragam. Ada yang generasi X, generasi Y, generasi Z, atau yang kolonial. Tetap kita fasilitasi mereka, atau mudah-mudahan kecipratan dengan teknologi ini. Walaupun dia tidak bisa menggunakan, kita fasilitasi mereka dengan berbagai
macam cara. Jadi kira-kira itu tentang Creative Center. Mudah-mudahan warga Kota Bekasi tidak putus asa kalau ada tantangan dengan kreativitas, karena ada berapa karakter 100-200 yang saya sebutkan kepada peserta atau di kelas. Saya bilang ada malas, ada rajin, ada jaim, ada galak, ada macam-macam saya sebutkan. Kira-kira mana sih yang bisa menjadi orang kreatif? Lalu macam-macam, ada yang bilang rajin, antusias, dan seterusnya. Lalu saya katakan kepada mereka, saya katakan selamat, apapun jawaban Anda, itu benar. Karena kreatif itu tidak memerlukan bakat. Ya. Saya ulangi, kreatif itu tidak memerlukan bakat. Siapapun bisa menjadi orang yang kreatif. Ya, jadi selamat datang kepada COVID. Ya, ini sebuah kekacaubalauan. Mudah-mudahan kekacaubalauan itu menjadi pemicu kita untuk melakukan aktivitas kreatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Imam. Ini menarik banget ya Creative Center-nya ya. Ini jadi buat warga-warga Bekasi nih kalau misalnya mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang bagaimana caranya supaya jadi kreatif, mungkin bisa tanya-tanya nih ke Mas Imam. Untuk kalian yang mau bertanya, Bapak Ibu dan juga peserta-peserta, kakak-kakak yang mau bertanya, bisa langsung bertanya di kita punya chatroom ya. Selain dari chatroom, nanti saat sesi tanya jawab bisa juga langsung raise hand kalau misalnya mau bertanya secara langsung kepada narasumber. Oke. Selanjutnya kita akan ke Mas Raymond Christopher Sitorus selaku Chief Data Officer di Delman bidang Data Analytics. Oke, silakan Mas Raymond. Halo, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya saya bisa berbicara di webinar ini, terutama juga untuk Prof. Benny. Sebelumnya boleh nanti saya yang present aja biar lebih mudah mungkin. Gus, tolong dilepas ininya Gus, supaya nanti bisa langsung sama narasumbernya itu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk yang akan saya bawakan sebenarnya mungkin paling dekat dengan teknologi ya, karena kebetulan saya juga berkecimpung di startup yang memang fokusnya di bidang teknologi dan namanya adalah Delman.io gitu. Nah, tidak hanya di bidang teknologi tapi kami juga sebenarnya berkecimpung di bidang data gitu. Sesuatu yang mungkin kita sering dengar di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini gitu ya. Dan sayangnya di dunia data ini banyak sekali hal yang masih kalau kita bilang Indonesia mungkin masih lumayan ketinggalan gitu ya. Tapi sebenarnya kebutuhan data itu sudah sangat diperlukan di mana-mana, baik dari perusahaan yang besar maupun perusahaan-perusahaan yang kecil seperti itu. Nah, mungkin saya akan intro sedikit. Jadi dulu sebelum saya menjadi Chief Data Officer dan co-founder juga dari Delman ini, saya sendiri dulu sempat mendapatkan kesempatan sekolah ke Singapura dan Amerika, termasuk di Nanyang Technology University, UC Berkeley, dan juga Santa Clara University. Dan juga dulu sempat kebetulan bisa mendapatkan kesempatan bekerja di Google Headquarter di Mountain View, Amerika. Dan waktu itu saya juga melihat bahwa sebenarnya sedikit ada prihatin gitu ya, karena kalau secara populasi sebenarnya Indonesia kan nomor 4 gitu ya di dunia. Cuman kalau melihat populasi rakyat Indonesia gitu yang istilahnya bekerja di perusahaan-perusahaan top di Silicon Valley seperti Google, itu mungkin kita masih bisa dibilang kalah bahkan dari Singapura seperti itu. Jadi padahal sebenarnya kalau dilihat dari populasi sangat banyak gitu ya. Memang kalau sedikit sharing dulu, yang banyak di sana memang dari negara China, India, sama Amerika gitu ya. Bahkan mungkin kalau lebih banyak Asianya gitu di Google, karena mungkin memang dunia tech ini kalau di sana apalagi di California itu memang banyakkan orang Asia gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia banyak, tapi sayangnya mungkin tidak sebanyak yang seharusnya seperti itu. Nah, di sana pun saya juga, kalau secara personal, saya sendiri juga sebenarnya sudah kepingin balik Indo ya, walaupun saya bersekolah dan bekerja di sana. Bahkan dulu sempat ditanya juga oleh
orang tua dan teman-teman juga kenapa balik Indo gitu. Padahal kan istilahnya kalau udah dapat kerja di sana seperti itu mungkin lebih nyaman. Saya sendiri memang juga ingin berkontribut ya untuk Indonesia di berbagai hal, tapi hal pertama yang waktu itu kepikiran adalah bagaimana membantu Indonesia ini lebih baik dan lebih melek dalam hal data seperti itu. Nah, dari namanya sendiri sebenarnya banyak orang yang juga salah kaprah ya, karena Delman kan seperti kita tahu adalah yang kita bisa lihat di gambar seperti ini. Tapi sebenarnya saya tidak jualan Delman seperti itu ya. Delman sendiri sebenarnya ada singkatan dalam bahasa Inggris, tetapi saya ingin dulu kita ingin membuat nama yang memang lokal atau Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya Delman sendiri itu adalah singkatan dari Data Excavation, Learning, dan Management. Intinya kami membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bagaimana cara memanage data dengan lebih baik gitu, karena kebutuhannya ada tapi orang-orang yang mengerjakannya tidak ada seperti itu. Dan sebenarnya secara motivasi pun kita tahu bahwa maksudnya kalau perusahaan-perusahaan yang besar akhir-akhir ini itu mulai berubah mungkin sejak 5-10 tahun terakhir ya. Mungkin 10 tahun terakhir itu perusahaan yang satu dekade sebelumnya perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu mungkin perusahaan-perusahaan seperti Exxon yang lebih ke arah minyak ya, petroleum, Shell seperti itu. Tapi Atmos itu sudah berubah, sekarang itu yang lebih besar itu perusahaan tech ya. Dan perusahaan tech ini besar tidak hanya karena teknologi semata, tetapi kalau kita perhatikan baik-baik itu karena mereka menggunakan data dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang sekarang data itu sebenarnya ada yang bilang data is the new oil gitu, atau data itu minyak yang baru gitu, karena dulu itu mungkin minyak sangat berharga gitu ya, perusahaan-perusahaan minyak yang besar itu mungkin mereka yang paling besar revenue-nya, tapi sekarang itu sudah berubah ke perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan data dengan baik. Dan ini tidak terkecuali untuk hanya company besar gitu, bahkan company-company yang lebih kecil pun sekarang juga bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar kalau mereka memang punya data yang banyak seperti itu. Nah, dulu kami melihat, kebetulan kami bertiga orang Indonesia yang ada di Amerika ya, jadi sebenarnya walaupun kita di Amerika, cuman kami juga masih sangat mencintai Indonesia dan juga pengen membantu gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ilustrasi yang saya akan berikan ini mungkin menggambarkan gitu masalah apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia gitu dengan data ini. Jadi kalau dari pengalaman kami melihat bahwa banyak perusahaan di Indonesia ini mereka mengumpulkan data seperti mungkin gambar yang di kiri gitu. Jadi mereka hanya stok aja seperti stok makanan, tapi ketika mereka disuruh menggunakan itu atau di ilustrasi ini misalnya memasak gitu ya, mereka tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi masakannya gosong seperti itu. Padahal seperti kita tahu data itu sangat valuable. Nah, jadi kuncinya bagaimana sih kita menggunakan data itu gitu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin belum besar gitu. Karena of course biayanya terbatas ya, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan operasional dan segala macam. Nah, dan Indonesia ini juga sebenarnya di posisi yang strategis gitu, karena Indonesia ini di Southeast Asia. Jadi kalau misalnya kita mencolong dengar gitu dari investor-investor ini sebenarnya kalau kita bilang bisnis teknologi itu sebenarnya di Amerika itu sudah mencapai tingkat saturasi yang lumayan tinggi. Jadi artinya mungkin inovasi-inovasi itu nggak akan terlalu banyak lagi di daerah sana, di daerah Amerika gitu. Makanya banyak investor pindah ke Southeast Asia, Asia Tenggara gitu. Dan termasuk Indonesia yang merupakan negara yang populasinya paling besar di Asia Tenggara. Nah, sayangnya di Indonesia juga itu kurang sekali talent untuk mengisi kebutuhan tersebut gitu. Jadi kebutuhan teknologi dan juga tidak terkecuali di bidang data seperti ini. Gitu. Jadi kita melihat bahwa di satu sisi masalah data itu besar sekali. Di bagian lain juga kita melihat bahwa tidak ada cukup orang untuk mengisi talent gap ini. Nah, jadi sebenarnya misi dari kami mungkin bisa disingkat di-summarize jadi dua gitu ya. Yang pertama adalah membantu usaha Indonesia, baik yang kecil maupun yang besar, mengelola data dan membuat keputusan bisnis yang berdasarkan data-driven business decisions gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa membantu dengan talent shortage yang ada ini supaya tetap kompetitif dalam era big data seperti itu. Nah, jadi yang kami lakukan adalah di awal-awal ini juga menarik karena
pertama kali kita kembali ke Indonesia, kalau kita tidak kreatif mungkin kita sekarang udah nggak ada gitu, karena tidak semua hal yang bagus yang diambil dari luar itu langsung bisa diaplikasikan ke Indonesia. Paling gampang mungkin contohnya kita bisa ambil contoh seperti Uber. Uber itu mungkin di Amerika itu kan dia yang pertama kali membuat ide bahwa kita bisa memakai mobil atau kendaraan orang untuk seperti taksi gitu ya. Nah, dan Uber juga tentunya masuk ke Asia Tenggara. Tapi seperti kita tahu sekarang Uber sudah tidak ada di bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara gitu ya. Dan mereka kalah dari saingan-saingan lokal seperti Gojek dan Grab seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu bukan karena pemain lokal ini punya teknologi yang lebih bagus, tetapi karena mereka bisa menyesuaikan teknologi mereka dengan situasi yang ada seperti saat ini. Dan juga saya kira juga relevan dengan situasi COVID seperti ini ya. Jadi menurut saya bukan, walaupun mungkin kita datang dari istilahnya advantage ya dengan pengetahuan yang lebih baik dan segala macam, saya kira itu bukan faktor yang lebih besar ketimbang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita melihat bahwa tadi ada dua hal tadi, dan kita melihat bahwa produk-produk yang ada di luar sana sebelumnya itu memang dipakai di beberapa perusahaan Indonesia gitu, baik yang startup yang sudah besar ataupun perusahaan yang sudah mature gitu ya di Indonesia. Tapi sayangnya masih ada kesulitan karena barang ini tuh ternyata tidak semudah itu dipakai gitu ya. Barang-barang yang notabene mungkin bagus kalau kita bicara misalnya, oh barang-barang ini sangat populer di Amerika, tapi sayangnya tidak bisa langsung diadaptasi begitu. Jadi kami mencoba membuat service dan produk juga yang memang lebih simple, bahkan kita bisa bilang dalam tanda kutip berusaha juga mengedukasi gitu ya. Untuk orang-orang di Indonesia yang mungkin mereka skill levelnya belum mencapai ke sana gitu. Tapi hasil yang dicapai juga bisa sesuai dengan atau tidak kalah dengan hasil yang dihasilkan oleh produk-produk di luar tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya challenge yang lumayan ambisius ya buat kami, karena kesulitan untuk membuat produk seperti ini begitu. Jadi kami membuat produk-produk untuk data analytics yang kebetulan juga akan kami soft launch dalam waktu dekat. Salah satunya namanya Mandala. Ini juga mungkin ada nama Indonesianya gitu ya, walaupun sebenarnya singkatan juga dari Delman Data Laboratory gitu. Jadi ini memang platform yang kita buat untuk mengakomodasi bisnis-bisnis Indonesia untuk memanage data mereka gitu. Dan konsep kami itu sebenarnya 3 hal, yaitu barang ini masih simple, karena kalau tidak simple tidak ada bedanya gitu ya dengan produk yang ada di luar gitu, dan juga kolaboratif gitu, karena kami tahu bahwa di Indonesia ini atau bahkan di dalam tempat kerja kita pasti juga apalagi dalam menggunakan data ya, yang menggunakan data itu sayangnya tidak hanya orang-orang teknologi, tapi sebenarnya nanti bahkan ke orang bisnis, ke orang pemilik dari perusahaan sendiri gitu. Jadi sebenarnya semua orang turut berpartisipasi dalam mengolah dan menggunakan data tersebut. Jadi kita melihat bahwa platform ini tuh mesti bisa digunakan oleh semua orang gitu. Dan tentunya mesti powerful, karena kalau tidak powerful, ya tentunya dia akan kehilangan fungsinya gitu sebagai platform data gitu ya. Dan kami juga sudah banyak membantu selama ini. Mungkin kita berdiri kurang lebih hampir 2 tahun ya. Banyak membantu dari berbagai macam, baik dari government, pemerintah, ataupun juga startup, dan juga perusahaan-perusahaan swasta lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya lumayan bervariasi klien-klien yang kami bantu gitu ya. Dan dari sini pun kami melihat bahwa kebutuhan data Indonesia itu memang banyak gitu ya. Maksudnya dan tidak terkecuali oleh misalnya perusahaan-perusahaan yang memang mereka sudah data banyak gitu. Karena ada juga apalagi zaman sekarang di mana startup itu makin banyak gitu ya. Hal pertama yang mereka tanya adalah bagaimana cara menggunakan data-data yang mereka sudah kumpulkan dan seterusnya gitu. Jadi itu salah satu yang kami dapat, dan ini sebenarnya berguna juga bagi kita, terutama untuk teman-teman atau rekan-rekan yang juga sedang berkecimpung dalam memulai usaha gitu. Jadi saya melihat ada 2 hal gitu. Yang pertama adalah apapun usaha yang kita lakukan, kalau misalnya kita tidak mengumpulkan data yang terutama yang relevan dengan bisnis, itu kita nanti akan kalah
berkompetisi gitu ya dengan bisnis-bisnis lainnya gitu. Mungkin sekarang memang sudah banyak platform, tadi seperti sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber juga, bahwa sekarang mungkin untuk generasi milenial itu lebih jago lah dalam menggunakan teknologi gitu ya. Nah, di situ menurut saya kita harus lebih fokus ke mempelajari teknologi yang memang berguna, dan mungkin tidak hanya menggunakan teknologi mungkin untuk sosial media saja gitu, karena kan itu salah satu sebenarnya hal yang kita sering temukan gitu kalau teknologi dan sosial media gitu. Mungkin itu dalam hal rekreasionalnya, tapi di sisi lain sebenarnya teknologi ini juga sangat banyak berperan penting dalam memajukan bisnis gitu ya. Sekarang semua bisnis bisa digital, dari mana saja kita bisa berbisnis gitu ya. Jadi dan di sini juga saya mau menekankan bahwa data itu bakal sangat penting, karena dengan adanya data, sekarang kita bahkan bisa mentarget orang-orang yang memang sesuai dengan bisnis kita gitu. Kalau dulu kan mungkin marketing, ya kita istilahnya menyebar iklan itu ke semua orang tanpa terkecuali. Tapi di zaman sekarang, yang namanya marketing itu sudah targeted, artinya sudah targeted dengan memang produk yang kita tawarkan dan interest orang-orang yang memang menginginkan barang-barang tersebut gitu. Jadi disitulah data akan berperan penting. Dan yang kedua juga tadi ya, seperti yang saya bilang, menggunakan data gitu, karena selain juga kita mengumpulkan, kita juga harus mengerti data itu buat apa sih sebenarnya, apakah nggak cuma buat dikumpulin gitu, karena insight ataupun hal-hal yang kita dapatkan dari data itu tentunya akan bisa membedakan kita ya, membedakan bisnis mana yang nantinya akan bertahan dan bisnis mana yang nanti tidak relevan lagi gitu. Kita melihat bahwa bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang mungkin yang udah lama ya, yang mati karena dia tidak mengikuti zaman atau tidak melihat data-data dari generasi-generasi berikutnya. Dan ini akan terus berkembang ke depannya. Jadi menurut saya kita harus ke depannya sebagai bisnis ataupun individual, bahkan kita harus belajar untuk menggunakan data untuk membuat keputusan seperti itu. Saya kira itu saja. Thank you terima kasih untuk kesempatannya. Mbak Rebecca, boleh. Oke, terima kasih Mas Raymond ya. Jadi buat para millennials nih dan pelaku-pelaku UMKM lainnya, sebenarnya kadang-kadang kita selalu mikir bahwa data itu sebenarnya nggak selalu kita pikirkan, padahal data itu sebenarnya sama penting. Kayak startup-startup sekarang juga, apalagi yang kayak udah mau besar-besar nih, bahkan mereka tuh masih, yang mereka jual itu sebenarnya adalah data-data. Karena data-data itu sebenarnya penting, gimana cara kita supaya customer kita tuh bisa engage juga lama. Mau dari segala macam bentuk bisnis, sebenarnya data itu sangat penting. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya nih masalah data-data atau analytics kayak bagaimana, bisa nanti tanya ke Mas Raymond ya. Jangan lupa pertanyaan bisa langsung ditulis di chatroom kita, dan selanjutnya kita akan ke narasumber terakhir kita nih malam hari ini, yaitu Bapak Dr. William Wiguna, MPD, selaku founder dari Care Plus Indonesia, dan juga Salon Perilaku. Silakan Bapak, 25 menit Pak dari sekarang. Baik, terima kasih. Karena memang waktu sangat singkat, saya akan langsung saja kepada bahan saya ya. Saya percaya semuanya akan merasakan bahwa tidak ada kebetulan ya. Karena itu saya percaya bahwa ini mungkin ada sesuatu yang mungkin belum ada missing link yang kita coba sambungkan. Nah, Anda bisa lihat di sini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, saya akan play. Nah, keberuntungan dalam dunia aeropolinik ya. Bagaimana Anda menemukan keberuntungan ini? Kita akan memulai dengan suatu cara pandang yang berbeda ya. Kita mulai di sini. Ini mungkin sedikit mengevaluasi. Saya punya beberapa kegiatan ya saat ini. Belum banyak ya. Dan kalau Anda ingin tahu ya, Anda bisa langsung terima kartu nama saya ya. Kartu nama saya ada di Google Play. Anda tinggal ketik William Wiguna ya. Anda silakan install. Dan setelah Anda install, Anda bisa langsung WhatsApp nomor saya di sini ya, kontak ya. Jadi ini contoh paling awal kartu nama digital, sehingga Anda bisa langsung berhubungan dengan saya, dan nama saya juga tidak hilang kalau Anda ingin cari. Semoga Anda bisa langsung ya, cuma 1 detik installnya. Ya, kami mendesain ini mengikuti perkembangan zaman ya. Karena selama ini kartu nama dan brosur selalu hilang ya. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut dengan bahan saya, dengan background dulu ya. Saya adalah seorang pengajar, juga pebisnis. Ya. Kami ada beberapa perusahaan, total ada 10 perusahaan yang kami bangun. Dan salah satu yang menyebabkan orang seringkali lupa, ada urutannya nih. Ya. Saya percaya Anda mungkin hanya bisa sampai 30% pada hari ini. Ya. Karena Anda kalau mendengarkan doang, kemudian membaca, audiovisual, itu hanya 20%.
Nah, akan saya demonstrasikan hari ini ya. Semoga Anda bisa ikutan ya dengan cara mengikuti dengan chatting yang ada ya. Dan saya harap kita bisa mendapatkan ilmunya dan Anda juga berani, jangan pelit ya, mengajar pada orang lain. Itulah Anda baru bisa sempurna belajar. Baik. Data kami menunjukkan problem utama di Indonesia adalah ini dia ya, ketika orang ditanya tujuan Anda ikut training anak-anak pinter ya, supaya remaja juga supaya pinter, staf pimpinan. Ini saya singkat saja ya. Semua mau supaya pinter Bapak Ibu ya. Jadi adik-adik juga yang Anda mau belajar, ini saya rasa otak Anda terisi bahwa supaya pinter ya. Nah, kita lihat sekarang faktanya ya. 10 tahun ini kami meneliti bahwa ternyata ketika orang pemimpin perusahaan atau owner ditanya, mereka mencari contoh paling gampang pramuwisma ya, atau asisten rumah tangga. Mereka memilih antara pintar dan rajin, sebagian besar memilih rajin ya. Anda lihat di sini ya, pembantu rumah tangga, staf karyawan, manajer, anggota DPR, pelayan Tuhan, bahkan pasangan hidup. Ya. Survei kami sudah ada datanya ya dari berbagai provinsi. Jadi apa yang aneh di sini? Yang aneh adalah betapa fatalnya kita melihat fakta bahan baku yang ada di Indonesia, yaitu SDM-nya. SDM kita sebenarnya sangat pintar. Ya, sekali lagi jangan bilang anak kita bodoh ya. Fakta menunjukkan kita juara Olimpiade ya. Ini tahun 2006. Ini 2006 tiap tahun kita juara. Ya, sekali lagi Indonesia terkenal juara waktu belajar ya. Tetapi ketika belajar Anda juara, tetapi untuk kerja ini problemnya. Kita negara yang kurang bisa punya kreativitas, sehingga kita negara pengekspor pembantu rumah tangga terbesar di dunia. 6,5 juta pembantu rumah tangga kita kirim. Jadi apa yang terjadi? Ya, Anda bisa lihat di sini. Kita memiliki orang yang pintar, tetapi kita mendapatkan fakta bahwa kita tidak punya kreativitas, sehingga kita bekerja di tempat di mana posisi yang paling rendah dalam bisnis. Ya, ini kita harus catat dulu latar belakang dari program saya ini. Ya, nah. Anda bisa lihat bahwa tanpa sadar kita ingin pintar, tetapi sebenarnya yang cari adalah, maaf ini ada tulisan dari mana nih ya? Mungkin host bisa bantu? Ya. Oh, ya. Jadi kita lihat baik-baik di sini ya, kita ingin pintar, padahal sebenarnya yang dicari orang rajin. Ya, Anda cek sendiri deh nanti ya, Anda tanya pada diri sendiri, Anda sekolah supaya apa? Nah, ya padahal sebenarnya Anda sendiri waktu mencari orang untuk bantu Anda kerjaan adalah Anda cari orang rajin, ya. Jadi tolong Anda konsepnya pertama adalah Anda konsisten. Ya, kita mencari orang rajin, ya. Kalau orang tidak rajin atau orang hanya saya katakan tadi masalahnya hanya pintar, ini berarti dia kekuatannya di teknis doang nih. Ya. Tetapi tidak cukup ya, karena kalau tidak Anda diimbangi dengan namanya non teknis ini, ya ini pelajaran revolusi rajin ya, nanti bisa dilakukan terpisah ya. Saya hanya singkat saja, hanya review singkat ya. Nanti Anda seperti ini nih ya. Artinya Anda akan lihat walaupun dia pintar tapi miring otaknya. Ya, stres. Nah, oleh karena itu jangan sampai dalam situasi pandemik ini kita tambah stres ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi ini background dari sebuah program kami yang selama ini kami jelaskan ya. Bagaimana pemasar banyak sekali gugur karena mereka terlalu pintar, tetapi mereka tidak rajin. Ya, oleh karena tadi Anda dengar ya bahwa kerja keras dan work smart itu penting sekali ya, seimbang. Nah, kita berikutnya ya, revolusi rajin adalah konsepnya seperti ini. And then Anda bisa lihat juga di sini ya, kalau Anda ngomongnya duit aja itu hanya berarti Anda hanya terlalu teknis nih, omsetnya berapa, kunjungan berapa ya. Yang paling penting happy nggak orang lihat Anda? Ini pertanyaan yang seringkali lupa ditanya ya. Kenapa orang gagal jualan? Lupa dicek ya. Baik, ini adalah program yang lalu ya. Ini program yang lalu, nanti bisa dimasukin dalam program yang akan datang ya. Sekarang adalah pandemic is coming. Ya, Anda bisa lihat datanya. Kita ada rutin dikunjungi oleh namanya pandemic. Ya, yang terbesar adalah di Spanish flu ya tahun 1998 ya. Kita belum apa-apa katanya sih. Is okay lah ya. Tapi yang jelas pandemic ini mempertegas di mana Anda sudah mempersiapkan selama ini. Ya, jadi Anda jangan takut. Ya, ini terlalu sering terjadi kalau namanya pandemik. Ya, oleh karena itu bagi Anda yang mengerti ada peluang atau tidak, kita lihat apakah Anda beruntung nggak melihatnya. Ya, nah peluang bermunculan menurut Profesor Rena Kasali. Ya, Anda bisa baca nanti ya bagaimana bisnis beberapa muncul oleh orang-orang yang siap. Ya, nah apa itu yang siap? Saya ambil contoh lah orang pemain game. Ya, saya sangat senang sekali bila anak-anak itu main game. Ya.
Jadi jangan sampai orang tua ataupun anak-anak di sini salah paham nih, ya. Orang gagal sekolah karena banyak main game. Tolong pola pikir itu dibalik. Ya. Justru orang-orang yang bermain game gampang membangun bisnis sukses. Jadi saran saya pada hari ini, bila Anda memang masih ada waktu, tolong banyak-banyak main game. Ya, ini pesan dari saya. Kalau Anda masih susah main game, arti Anda mungkin belajar dengan cara shopping windows, ya, one window shopping, ya. Anda belajar lihat di situ agar Anda mengerti apa yang terjadi di lapangan. Ya, dari game juga sebenarnya saya banyak membantu orang memberikan coaching dan juga counseling, ya, agar mereka mengerti apa yang cocok buat dia. Karena setiap game membangun sebuah karakter yang berbeda-beda. Dan ini memudahkan, ya. Siapa yang ngomong seperti ini? Sebentar saya akan jelaskan, ya. Jadi fakta adalah orang-orang yang bermain game lebih gampang membangun bisnis, ya. Nah, berikutnya. Kalau gitu kenapa? Kalau sekolah pintar-pintar tidak menjamin orang bisa bekerja. Ya, karena memang benar. Kalau hanya pintar, monyet juga ada pintar. Ya, kita lihat video ini. First test. Can chimpanzees count from 1 to 9 in the right order? Ini di Jepang. Di Jepang bagaimana simpanse dites seberapa pintar melawan manusia. Now, if you just flash the 9 numerals for a moment, then cover, lihat, bayangkan. can a chimpanzee remember where each numeral was? Sekolah mengajarkan yang sesuatu di mana bisa dilangkai dengan cepat oleh seekor simpanse. Yes, for another tasty treat. This chimp got this wrong once. Ya, salah hanya sekali. But only once. Now, if you flash just some of the 9 numerals, tes berikutnya lebih sulit, ya. can a chimp A remember where each was and B in the right order even though some were missing? Ya, lolos. Yes. Now, can another primate species, Manusia dicoba. Homo sapien, do the same? Well, okay. And again? Nah, gagal. Well, again? 2 kali gagal. Again? 3 kali gagal. Apa rahasianya? More try? Well, okay. But actually, Perhatikan, chimpanzees rahasianya adalah insentif yang tepat membuat simpanse bisa berpikir dengan cepat. Japanese human researchers scratching their heads. Ya. One possible theory. Jadi Chimpanzees care more than humans. insentifnya tepat, ya, kacang. Demikian pula Anda tidak perlu repot-repot, ya, di sebuah tayangan film ini, ya. Happy? Yang penting ada yang namanya insentif, ya. Insentif diberikan, maka binatang bisa pintar bahkan menghitung. 6, 5, Ya, saya rasa nanti Anda bisa lihat semua video-video ini nanti di YouTube. Jadi kalau pintar doang, tolong handphone dan binatang sudah bisa. Tetapi salah satu yang tidak bisa dibantu adalah soal rajin. Ya, orang punya handphone sehebat apapun kalau dia tidak bisa rajin, handphone nggak berguna. Nah, kita lagi lanjutannya. Pendidikan kita hari ini tidak mendukung untuk berbisnis. Karena Anda lihat, penilaiannya terlalu sedikit mata pelajarannya. Jadi saya tidak menyalahkan sekolahan, perlu dibantu yang namanya non-teknis dari luar. Yaitu seperti yang dikatakan oleh yang namanya Will Smith. Hal-hal yang berharga dalam kehidupan tidak didapatkan dari sekolahan. Ya, Anda harus imbangi, ya, sekali lagi imbangi. Nah, contohnya apa yang baik lah ini ya cara imbangannya, ya. Beberapa anak-anak yang bermain dia bisa mampu bahkan mengingat dengan luar biasa. Ya. Ini contoh bagaimana anak-anak bisa bermain dan dia berjuang, kalah, mencoba, kalah, mencoba, kalah, mencoba. Itulah intisari sebuah permainan. Dan sehingga akhirnya dia bisa ikut seperti ini, ya. Refleks seperti ini hanya bisa didapatkan bagi orang yang mengerti, otaknya dilatih, namanya non-teknis. Oke. Baik. Saya tidak menganggap bahwa Anda harus seperti ini, ya. Ini contoh permainan yang membuat orang asik sehingga dia bisa melewati game-game yang paling sulit sekalipun, ya. Nah, apa dapat dari saya dari orang-orang ini? Mereka yang mengajarkan adalah suatu revolusi rajin, ya. Jenis itu adalah 1% inspirasi, 99% keringat. Nah, inilah dia indikator bahwa Thomas Alva Edison mengerti. Rajin itu adalah ketika orang sedang main game, lupa makan, lupa waktu. Atau Anda sedang makan dengan nikmatnya sehingga sampai keluar keringat juga. Ya, artinya ini Anda bisa perhatikan bahwa orang yang rajin itu adalah sangat asik. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan keasikan, ini gawat. Ya, demikian pula Anda lihat Albert Einstein mengatakan jenislah 1% bakat, ya, 99% rajin. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan rajinnya Anda harus cari tahu saat ini.
Ya, Anda bisa konsultasi dengan kami nanti ya. Karena rajin itu artinya mengasihkan ya, tidak sampai harus dipecut kayak kebo. Ya. Nah, kita lihat di sini contoh bagaimana banyak orang berbakat gugur ya, dikalahkan dengan orang-orang yang rajin. Ya. Nanti film ini akan saya kirim pada Anda yang bagi yang menghubungi kami ya. Ini semua berlaku di seluruh dunia. Nah, Anda kita berikutnya sekarang ya, waktu sangat singkat sekali. Jadi diligence itu apa sih? Anda sudah punya belum kekuatan di mana Anda bisa melakukan sesuatu tanpa perhitungan? Nah, itulah rajin. Nah, bagaimana memindahkannya dalam sebuah bisnis, itulah nanti kita bisa bantu. Ya, kalau Anda sampai saat ini tidak bisa melakukan sesuatu dan Anda tidak bisa lakukan dengan tanpa perhitungan, ya mungkin Anda bilang, oh, kalau saya tidur Pak bisa berjam-jam. Bukan itu. Ya, saya ngomong adalah kegiatan yang Anda lakukan tanpa perhitungan. Ini adalah sebuah bekal yang luar biasa yang tidak didapatkan dari sebuah handphone ataupun binatang. Ini yang membedakan manusia. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini cicit apa yang dilatih. Sebagian besar orang mungkin bisa melihat, Pak, selama ini saya melatih yang mana? Anda lihat sendiri. Kalau Anda terlalu perhitungan dengan waktu dan uang, mungkin Anda terlalu pintar dalam hal penghematan. Tapi Anda lupa keasikannya Anda tidak dapatkan. Nah, ini yang Anda harus kejar. Bagaimana keasikannya muncul agar Anda tahu nggak? Ini harus seimbang. Ya, demikian pula Anda lihat teman. Selama ini Anda lihat teman yang pintar sudah pasti memanfaatkan temannya. Nah, ini biasanya konotasi negatif ya. Teman makan teman. Tetapi bagaimana Anda punya non teknis tadi atau kerajinan, bagaimana pertemanan itu bisa membantu orang dengan lebih setia, ya. Ini penting banget ya. Pertemanan dan pemanfaatan ini harus seimbang. Ya, percuma punya teman main tapi tidak punya teman kerja. Demikian pula kalau Anda terlalu banyak teman kerja, Anda gampang stres karena nggak punya teman main. Ya, teman main teman kerja bedanya apa? Yang satu menghasilkan uang, yang satu lagi menghabiskan uang. Nah, ini ya harus seimbang. Buku pelajaran, Anda boleh banyak teori ya, tetapi ingat referensi juga penting ya. Referensi jauh lebih cepat memberitahu bagaimana teori yang bisa tepat dilakukan. Ya, dan konflik. Ya, kalau Anda ada problem, Anda bisa lihat siapa yang kuat bayar, itu adalah orang yang pintar. Ya, biasanya orang-orang yang punya sponsor yang gede. Tapi ingat, saat ini era disruption, justru orang-orang yang solidaritas ya. Lihat yang kecil-kecil ini, ikan-ikan kecil ini bisa memakan ikan gede. Dulu zaman konglomerat, sekarang sudah tidak lagi berlaku. Ya, Anda lihat, konflik ini akan mulai bergeser ya. Keseimbangan ini Anda temukan saat ini dulu agar Anda bisa mengerti ya rahasia orang-orang yang sukses. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya. Ini contohnya Google. Google tidak pernah kepikir bahwa bisnisnya begini besar, tetapi dia menyenangkan dulu mengerjakan sebuah pekerjaan. Maka Anda bisa lihat di kantor di Google ya, banyak meja pingpong ya, orang bermain game. Itu bukti bahwa mereka konsisten. Orang-orang yang bisa menemukan keasikannya itu bisa dipakai untuk long term. Ya, Anda bisa lihat juga Google dan juga Twitter dan juga Facebook. Mereka merekrut karyawan tidak lagi melalui CV. Ya, tetapi melalui bahan-bahan dari Facebook-nya, sebentar, kegiatan menyenangkannya mereka ini. Maaf, Bu Meliana, tolong di mute. Suaranya keganggu nih ya. Kalau nggak di mute, nanti saya akan pindahkan ke waiting room dulu. Tolong di mute, Bu Meliana. Oke, silakan Pak William. Oke ya. Jadi rajin itu adalah sebagaimana menemukan kasih ke Anda ya. Jadi tolong jangan anti dengan game. Ya, Anda bisa lihat bisnis game mau booming, ini bukan berarti ngomong-ngomong kosong. Ya, game itu membantu pola pikir Anda berkorelasi dengan teman-teman Anda. Dan dari dengan game juga kami bisa mendeteksi bisnis mana yang lebih tepat buat Anda. Ya. Nah, demikian pula Anda bisa lihat di sini namanya adalah ini dia. Ujian buat Anda sebagai guru sekolah. Kalau Anda sebagai guru sekolah, saya kasih waktu 1 menit ya. Anda tolong tulis berapa nilai anak ini kalau Anda sebagai guru di sekolah. Dan dapat murid menjawab pertanyaan seperti ini. Silakan Anda tulis, saya tunggu 1 menit di chat. Berapa angkanya? Nomor 1, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membela diri? Jawabnya operasi sesar. Di chatting ya, langsung tulis di chatting berapa nilai yang Anda berikan buat anak murid yang menjawab seperti ini. Nah, ini chatting belum Ibu bisa, udah sudah bisa, chatnya udah bisa Pak. Oke, chatting bisa semua ya. Ya. Nomor 2, tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada kulkas. Apa yang dimaksud dengan mamalia?
Nah, apa fungsi hati? Tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Perhatikan baik-baik. Anda kasih nilai berapa tadi? Yang kasih nilainya tinggi, Ada Anda yang kasih siap-siap tinggi. ya, Anda siap-siap dipecat dari guru oleh kepala sekolah karena Anda melanggar kurikulum. Nah, loh. Tetapi kalau Anda kasih nilai anak ini 100, kalau Anda kasih anak nilai 100, Anda siap-siap dipecat dari guru karena kurikulum tidak mengizinkan Anda beri jawaban seperti ini. Tapi kalau Anda kasih Anda nilai ini 0, anak ini mulai besok tidak akan berani membuka jawaban kreatif. Sudah ngerti kenapa kreatif bisa mati? Jadi kreativitas di sini dimatikan dari textbook. Ya, Anda kasih nilai ada yang nilai 50, 60, 40, Anda sendiri mungkin bingung mau kasih nilai berapa. Nah, oleh karena itu ini contoh bagaimana pola pikir Anda nih, tolong yang sudah selama ini dibekap, diatur sehingga tidak boleh salah, tolong berani berbuat salah. Dalam game, Anda belajar bagaimana berbuat kesalahan itu normal agar Anda bisa bangkit terus-terusan. Maka Anda jangan marahin anak yang sampai lupa makan, dia main game loh. Ya, dia menggambarkan bagaimana uletnya dia bisa membantu menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, jadi Anda mau tahu lebih banyak, lebih detailnya, dalam kartu nama saya ada alat namanya tools ya untuk mengukur seberapa rajin Anda ini. Ya, saya akan bantu Anda dengan Japri ya melalui kartu nama saya tadi ya. Saya berikan free buat Anda dan silakan Anda ukur. Ya, Anda akan berapa jawaban langsung dari saya. Jadi ini era di mana tidak langsung hanya ngomong. Ya, kami memberikan pelajaran langsung praktek yang seperti saya janjikan tadi. Anda lihat baik-baik, problem di Indonesia adalah salah jurusan 90%. Ini kabar baik sebenarnya, ya. Sekali lagi kabar baik buat yang berbisnis, karena kalau Anda mau berbisnis, Anda tidak perlu takut jurusan apa. 2, salah jurusan ini menyebabkan sakit jiwa, 1 dari 4 orang sakit jiwa. Ini pasti karena dia nggak punya teman. Ya. 3, problem berikutnya adalah pengangguran. Angkanya sudah bukan lagi 7,5 juta, tapi 2 kali lipat saat ini. Nah, yang keempat ini yang problem. Bermental disuruh-suruh. Ya. Jadi Anda silakan install sendiri ya, William Wiguna, dan Anda isi, nanti Anda langsung ikutin prosedurnya, nanti akan dapat jawabannya gratis dari kami ya. Jadi ini harapan saya, kami semua di sini langsung bisa praktek. Jadi hanya Anda ilran melihat orang yang berhasil, atau Anda jadi sirik. Anda ikut bergabung dengan tim yang sudah berhasil, dan kita bisa mengerti cara-caranya. Baik. Keberuntungan sekarang. Lantas apa hubungannya orang rajin dan keberuntungan? Nah, sesi berikut ini kita akan ngomong soal keberuntungan ya. Saya anggap Anda ini semua belajar tidak boleh ada yang ngaku salah ya. Apakah setuju? Kita tidak boleh takut berbuat salah ya. Baik, kita akan mulai dengan sebuah permainan ya. Sekali lagi saya anggap semuanya ini terlibat ya. Saya beri waktu 1 menit ya. Kira-kira kalau Anda lihat cerita seperti ini. Bos sakit. Saya sakit, kata dokter, saya butuh 3 hari istirahat. Kasih tahu yang lain ya, semoga semua maklum. Nah, kalau Anda terjadi di kantor Anda, apakah Anda happy atau sedih? Silakan tulis. Jujur. Ya, silakan tulis. Saya tunggu 1 menit. Saya mau Anda jujur. Selama ini Anda lihat bos nggak masuk kantor, Anda happy nggak? Nah, lihat contoh gambarnya tadi. Ada yang bilang, bos kita nggak masuk 3 hari. Yeay, party. Jujur aja jawab dengan jujur ya. Ingat, mendingan berbuat salah di acara hari ini daripada Anda tidak tahu. Nah ya, teman-teman semua bisa lihat responnya. Inilah kecanggihan teknologi ya. Kita bisa langsung interaktif ya. Anda bisa lihat happy orang-orang itu kan. Nah, sekarang saya minta biasa aja Pak, karena ini kerjaan saya. Oke. Saya mau tanya pada Anda semua, ya. Saya balikin. Ini kan semua Anda bakal jadi calon bos nih. Ya. Kalau Anda jadi bos, anak buah ngomong kayak tadi, Anda sedih apa tidak? Sekali lagi, percayalah, ya, ini adalah hukum karma. Nah, ya, jadi beruntungnya Anda itu sebenarnya berasal dari mungkin, ya, Anda dulu happy kalau guru nggak masuk. Nanti Anda akan lihat di mana anak Anda happy ketika guru nggak masuk. Nah, Anda tahu nggak pandemik ini yang happy siapa? Anak-anak sekolah pada happy. Padahal orang tuanya mungkin ngomel, bayar uang sekolahnya mahal-mahal tapi nggak usah sekolah ternyata. Ya seharusnya ini harusnya ada penyesuaian ya, karena saya juga bingung nih. Kita bayar uang sekolah sampai 4 juta tuh anak SMP saya, ya tiap bulan.
Tapi fasilitasnya di rumah semua ini sekarang ini. Ya, jadi artinya apa? Saya harap Anda lihat keberuntungan kita dimulai daripada Anda dulu naburnya gimana. Ya, kalau dulu Anda happy, kalau gua nggak masuk, ya Anda mungkin seperti ini kira-kira. Oleh karena itu bagaimana kita reverse, kita mau balik. Nah, hari ini ya titik baliknya kita. Ya, jadi Anda sedih atau tidak, sebenarnya Anda yang tahu. Anda pura-pura sedih atau tidak, Tuhan yang tahu dan Anda yang tahu. Dan nanti akibatnya apa? Anda tabur, Anda tuai. Ya, tes berikutnya. Keberuntungan menurut PTF Drucker adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Ya, Anda lihat teman-teman yang tadi udah ngomong, mereka udah bikin persiapan berapa lama. Tapi bukan berarti tidak ada waktu ya. Kita masih ada waktu ya. Persiapan dan kesempatan ini tinggal tunggu waktunya saja kan. Kalau kesempatan itu udah dari Tuhan, persiapan itu dari Anda. Jadi Anda tidak bisa bilang semuanya dari Tuhan, nggak bisa ya. Dan Anda juga tidak bisa bilang semuanya dari Anda, tidak bisa. Ini adalah kesempatan dan peluang dan persiapan ya. Yang saya akan bantu pada Anda adalah persiapan dulu. Nah, kesempatan sebenarnya sudah datang, yaitu pandemik ini. Yuk kita lihat ya, kenapa Anda belum bisa melihat. Oke. Keberuntungan itu tidak bisa direncanakan, tapi Anda harus create. Nah, jadi keberuntungan Anda jangan pernah minta mirip-mirip dengan orang lain. Ya, lagi pula itu namanya sirik. Ya, saya harap Anda tidak usah sirik. Anda harus bisa menciptakan bagaimana keberuntungan saya ciptakan, ya. Baik. Contoh seperti ini. Saya kasihkan contoh-contoh dulu ya, biar Anda bisa paham ya bagaimana urutannya ya. Ini adalah contoh bagaimana orang yang beruntung. Ya, dia adalah contoh orang dirampok. Ya. Ini orang dirampok. Jam tangannya seharga 4 miliar. Sekali lagi, jam tangan dia seharga 4 miliar. Kemudian dia memang dasar hoki. Orang ini orang beruntung ya. Dia minta difoto. Dia kirim ke produsen jam Hublot. Ya, kerjasama dengan yang punya produsennya dan bikin iklan. Lihat apa yang orang lakukan demi sebuah Hublot. Dan luar biasa iklannya meledak. Ya, ini contoh kreativitas di saat problem muncul. Kerjasama, jangan komplain. Ya, salah satu keberhasilan Anda bisa lakukanlah dengan cara seperti ini contohnya. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda dengan contoh tadi ini bisa dilihat bahwa Anda jangan happy kalau lagi sedih. Dan juga jangan juga sedih ketika orang lain lagi happy. Anda belajarlah lihat bagaimana melihat dengan kacamata saya lihat keberuntungannya di mana. Ya. Nah, tadi saya sudah berikan contoh-contohnya. Jadi diligence is the mother of good luck. Inilah presiden Amerika yang pertama. Ya, Benjamin Franklin mengatakan bahwa kalau Anda mau mendapatkan good luck, Anda udah rajin belum? Ya, problem negara Indonesia adalah negara paling malas sedunia, Bapak Ibu. Ya, adik-adik. Jadi dengar baik-baik ya. Tapi banyak sekali instansi pemerintah, bahkan sekolah tidak menyadari ini. Mereka pikir kita ini bodoh. Padahal problem negara Indonesia adalah malas. Saya berharap pandemik ini membuka kesempatan pada orang yang malas ini. Ayo, ini kesempatan Anda loh. Anda mau makan pakai apa? Anda tega anak-anak Anda nggak makan? Anda mau nyalain pemerintah? Hati-hati. Tuhan yang memberi kesempatan, tapi Anda belum lakukan persiapannya. Ya, persiapan yang terbaik adalah Anda jangan tunda lagi, ya. Jadi Anda lihat, semakin Anda punya rajin, ya, Anda akan semakin beruntung. Ini sudah jelas. Ini presiden Amerika juga. Jadi semakin Anda rajin, Anda semakin beruntung. Jadi kalau Anda merasa belum bisa rajin, Anda isi dulu berapa angka skornya, nanti kita komunikasi lebih lanjut. Oke, dari saya mungkin ini dulu dari saya ya, oh ya ada, saya kasih tes ya. Sorry, apakah waktu saya masih ada, panitia? Iya masih Pak, 5 menit lagi ya Pak. Boleh, saya perpanjang atau saya stop? Enggak, 5 menit boleh Pak, silakan. Oke ya. Nah, bagi Anda yang tadi sudah ngisi, nanti Anda mau beruntung, saya mau tes pada Anda ya. Dalam sebuah bukunya The Luck Factor ya, dia mengatakan bahwa Anda bisa beruntung dengan 1 dilatih sikapnya, ya sikap itulah dari orang rajin ya. 2 intuisi, ya 3 berprasangka baik dan 4 mengubah hal buruk menjadi baik. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa dilakukan oleh robot. Ya, komputer manapun yang paling canggih, algoritma manapun tidak bisa melakukan 1, 2, 3, 4 ini. Jadi berbahagialah Anda karena Anda tidak bisa digantikan oleh robot kalau Anda punya 4 ini dulu, ya pahami baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya itu robot menggantikan pekerjaan manusia. Ya, yang bisa dikerjakan oleh robot adalah pekerjaan yang pintar, membutuhkan kepintaran. Ya, makanya kita butuh smartphone.
Tapi untuk melakukan orang-orang yang beruntung tidak bisa. Saya hanya ngomong pada saat ini adalah bagaimana sikap Anda. Ya, saya ajarkan tips yang pertama. Anda belajar ngomong terima kasih, maaf, dan tolong. Ya, ini sudah ada ayatnya juga. Saya kebetulan orang Kristen. Ya, saya mengatakan bahwa kalau Anda berbuat baik, tolong jangan pamrih. Dan ucapkanlah kata-kata terima kasih, maaf, dan tolong. Itulah awal dari keberuntungan Anda. Ya, di negara Barat itu sangat baik sekali dia mengatakan kalimat seperti ini. What can I do for you? Excuse me, may I help you? And will you help me? Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Inilah kalimat yang membuat pertengkaran langsung padam. Ya, saya juga sering kali salah ngomong, ya, saya salah pendapat. Tapi begitu saya bilang, saya minta maaf ya. Itu contoh keberuntungan yang Anda langsung dapatkan. Oke? Kedua, intuisi adalah kata hati. Jadi kalau Anda tadi belajar masalah sikap ada dari utama dari perkataan. Yang kedua adalah intuisi. Intuisi menurut Albert Einstein adalah sebuah hadiah yang terbesar dari manusia, seorang yang punya kepercayaan. Ya, jadi bagaimana dia punya kekuatan seorang yang namanya kata hati itu adalah bagaimana rasional otak manusia seringkali gagal. Ya, menurut Albert Einstein, otak yang rasional terlalu mikir tidak bisa memikirkan kata hati. Ya, kata hati tolong Anda latih. Lebih detailnya kita komunikasi. Ketiga, prasangka baik. Kenapa Anda tidak tahu masa depan? Karena Anda saat ini sedang belajar berprasangka baik. Ya, kalau Anda sudah selama ini berpikir, aduh jangan-jangan sial nih besok nih, stop, bertobat. Ya, karena justru Tuhan sedang menyatakan bagaimana Anda bisa bersyukur dulu. Ya, Anda bersyukur maka Anda dapat rezeki. Jangan dapat rezeki baru Anda bersyukur. Ya, sekali lagi tolong jangan dibalik. Ya, ini yang ketiga, rasanya Anda bisa tanya pada orang-orang yang mengerti mengenai agama. Ya, yang keempat. Nah, ini saya minta pada Anda semua 1 menit. Ya, Anda tolong isi 1 menit, saya tunggu ya. Kalau Anda saat ini membayangkan diri Anda sedang ada dalam sebuah bank dan kemudian datanglah para perampok bersenjata lengkap. Nah, Bapak, adik-adik semua, silakan tulis apa respon Anda. Ya. Apa reaksi spontan Anda? Saya tunggu. Saya boleh kasih hadiah ya bagi 3 orang. Nanti panitia boleh pilih 3 orang yang memberi jawaban yang terbaik. Ya. Boleh, Pak. Nanti saya berikan buku yang terbaru saya, buku yang ke-9 saya. Ya, ini bukunya. Jadi kalau dilihat catatan ini bukunya ya. Ini buku yang ke-9 saya akan saya berikan. Nanti Japri tolong jemput pakai Gojek. Ya, Gosek. Boleh. Ya. Ini untuk Bapak, Ibu-ibu dan kakak-kakak ya, ditunggu jawabannya. Silakan isi ya, isi sebanyak-banyaknya, nanti panitia bisa pilih mana jawaban yang paling sesuai ya. Sip. Jadi semangat ya supaya Anda paham, saya tidak mau Anda jadi pasif ya. Jadi panitia yang bisa baca nanti saya kasih clue jawabannya di mana ya, karena tadi Anda sedang ada di sebuah bank dan tiba-tiba datang perampok ya. Kemudian Anda harus apa respon Anda? Oh, ada yang pura-pura pingsan, berdiskusi dengan penjahat ya, keuntungannya. Nah, yuk Anda lihat ya. Ini saya baca juga nih ya, saya senang sekali nih semuanya. Ada yang berdoa terus, diam dijak supaya dikasih keluar ya. Nah, ada untungnya nggak kira-kira? Tadi jawabannya mana yang memberi keuntungan ya? 3 buku akan kami berikan bila Anda bisa melihat ada keuntungannya. Oke, mungkin Pak William mau pilih pemenangnya atau? Tidak, nanti panitia yang pilih. Karena saya tidak ada waktu, karena saya habis ini ada lagi jadwal ya. Oke. Nanti panitia japri saya siapa yang dapat dan nanti ada yang ya. Baik ya, 1 menit sudah berlalu, saya akan tutup, boleh? Boleh. Silakan Pak. Ya, kita tutup ya. Jadi Anda yang sudah menjawab, nanti panitia akan boleh pilih ya. Nah, Anda baik-baik dengar ya. Ini yang keempat, yaitu apa? Mengubah hal buruk menjadi baik. Nah, jadi kalau Anda tadi melihat, Anda masih belum lihat ada keuntungannya, Anda boleh nanti kontak saya. Kok berarti kenapa nggak bisa kelihatan ya? Nah, dalam kelas saya ya,
Dalam kelas saya, mereka yang mendapatkan jawaban dan dapat buku, mereka, ini saya kasih jawabannya sekarang ya. Sudah saya tutup ya, saya close ya. Keuntungannya apa? Dia bisa memvideokannya dan mengirimkan ke YouTube. Nah, kalau di YouTube, saya kan lumayan dapat yang like. Dan ada bisa bantu, bisa memberitahu pada polisi ada kejadian. Nah, orang-orang ini pasti beruntung. Kenapa? Karena dicari ya. Karena sekali lagi, setiap kali ada problem masalah, orang beruntung yang akan mendapatkan kesempatan. Nah, oke, saya tutup ya. Jadi ini contohnya. Dia mendapat kesempatan memberitakan kabar yang paling pertama kali. Dengan handphone Anda bisa videokan, dan Anda bisa taruh di media sosial. Baik ya, saya tutup. Jadi ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Jadi saya minta pada Anda, selama pandemik ini kami memiliki banyak sekali contoh-contoh untuk Anda membantu ya. Anda yang mau belajar memasarkan, silakan hubungi kami ya. Ini tanpa modal, bantu UKM yang sudah berjalan. Ya, kami bisa memberikan akses bagaimana Anda bisa mendapatkan profit 20%. Ya, sekali lagi tanpa modal ya. Anda membantu menjadi dropshipper. Ya, produk-produk makanan yang sudah kami bantu saat ini ya. Yang kedua, Pak, saya sudah punya makanan dan sudah punya catering ya. Tadi udah dengar kan, industri kreatif yang saat ini meledak adalah makanan kan. Nah, kami menciptakan dengan partner kami menciptakan namanya Kitchen Co-working Place. Kitchen Co-working Place adalah tempat di mana Anda bisa belajar tanpa modal dapur, Anda bisa bikin makanan di situ dan Anda bisa bikin dan langsung bikin produksi sendiri tanpa modal. Ya, Anda tinggal pakai, Anda tinggal gunakan, bayar sesuai Anda pakai. Ya, tanpa modal artinya ya. Nah, yang ketiga, Anda udah punya produk catering. Nah, Anda mau nggak? Ini sebuah contoh ya. Bagaimana ngirim nasi Padang ke Paris? Karena di Paris tuh ada yang nyanyi lagu tuh, nasi Padang enak. Tapi mereka tidak tahu bagaimana mengirim nasi Padang dari Indonesia kirim ke sana. Kami sudah bekerja sama dengan investor, ya importer, yang bisa membuat makanan itu tahan sampai dengan 2 tahun. Ya, artinya apa? Nasi Padang itu tidak bisa diretort. Kalau diretort hancur. Ya, atau lagi di vacuum. Kalau di vacuum makanan juga langsung rusak, ya besoknya dia basi dan tidak bisa pakai refrigerator karena makan uang banyak. Nah, dengan konsep ini Anda bisa belajar makanan manapun, kita bisa deseksplorasi dan kita kirim antar provinsi, ya. Ini menarik ya. Ini pertama di Indonesia. Jadi banyak sekali ide-ide baru yang Anda bisa hubungi kami dan Anda yang punya, Anda yang mana? Nah, tapi saya nggak punya duit, Pak. Dengar baik-baik. Nomor 1. Ya, jadi kayak kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau ada orang pikir, saya mau bisnis tapi nggak ada modal. Saya bilangin, yang paling penting dalam bisnis adalah memasarkan dahulu, bukan bikin produk. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya pasar tapi nggak bisa bikin produk, nah Anda bisa nomor 2. Nah, ya. Nah, Anda sudah punya dua-duanya, Anda mau tahu nggak produk Anda mau nggak dijual ke luar negeri sampai ke antar provinsi? Nah, bagaimana kemasan yang terbaik saat ini dan harga yang sangat murah? Ya, ingat ya, tanpa bahan pengawet. Jadi saya punya cita-cita Anda punya produk bisa dikirim antar provinsi dan tanpa ada biaya tambahan. Oke? Saya tutup, saya kembalikan pada panitia. Terima kasih. Oke, thank you Bapak Dr. William untuk materi-materi yang disampaikan. Jadi sebenarnya selain jadi orang pinter nih ya, kita sebenarnya nggak butuh sebenarnya orang-orang pinter, karena orang pinter tuh udah banyak, tapi kita tuh sebenarnya lebih butuh ke orang-orang rajin. Kalau tadi kesimpulannya kita bisa lihat, dan menurut saya juga 3 kata yang tadi 3 kata ajaib itu masalah thank you, minta maaf, dan minta tolong itu sebenarnya hal-hal yang kalau misalnya saya sendiri tuh lihat kurang banget diucapin, apalagi sama orang-orang zaman sekarang, mungkin antara gengsi atau apa. Dan Pak William ini ada yang ini nih Pak, ada yang minta nomor Bapak buat di-share di chat room Pak. Silakan. Saya udah kasihkan kartu nama tadi, tolong yang bisa hubungi saya, yang bisa pegang handphone. Install sendiri di Play Store. Oke. Ya, jadi tidak boleh lagi untuk hal seperti ini orang masih malas. Iya. Oke, jadi sekarang sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, buat para peserta Bapak Ibu dan kakak-kakak juga bisa subscribe ke YouTube kita. Jadi nextnya saat kita ada bikin webinar kayak gini, kita langsung live dari YouTube karena kadang-kadang kuota Zoom ini kan terbatas. Jadi lebih mudah kalau jadi lebih mudah kalau misalnya kita live-nya YouTube, dan semua webinar yang kami sediakan setiap minggu jam 7 sampai jam 9 malam itu semua gratis ya dan tidak dipungut biaya. Oke, sekarang ke pertanyaannya nih. Pertama, ada pertanyaan dari Bapak Hari dari Bekasi kepada Mbak Azara. Halo Mbak Azara, masih ada nggak ya? Ya, halo, saya masih. Oke.
Ada pertanyaan nih Mbak buat Mbak. Sebagian besar orang enggan memulai usaha karena terbentur dengan modal usaha. Apalagi di kala pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana solusi yang bisa Mbak Azara berikan sesuai dengan pengalaman yang Mbak alami nih ketika memulai hingga berhasil sampai sekarang ini? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Hari ya, dari Bekasi. Sebelumnya gini, kita apalagi misal masih muda gitu ya, pasti masih belum punya penghasilan, terus belum punya tabungan. Nah, kita bagaimana caranya untuk memaksimalkan apa yang kita punya? Handphone, gadget yang tadi sudah Dr. William sampaikan, kita harus memanfaatkan segala sesuatu hal yang kita punya, khususnya di dalam era globalisasi ini. Kita bisa jual sesuatu hal itu hanya dengan melalui foto. Misalnya kita tahu nih di mana kita bisa dapatkan produk itu, terus kita bisa jualkan lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita buat akun Instagram, misalnya kita jual lagi, kita dapat keuntungan, kita bisa tabung keuntungannya itu, lalu kita bisa buka usaha itu lagi, atau mungkin bisa melebarkan usaha kita. Yang mungkin ada juga mau buka usaha atas nama milik sendiri, atau mungkin mau buka usaha makanan. Pokoknya kita harus manfaatkan usaha dengan modal seminimal mungkin, dan kita harus maksimalkan modal yang kita punya. Mau berapapun itu kita nggak perlu takut, karena yang pasti namanya kita jualan pasti ada yang beli. Kalau walaupun itu adalah keluarga kita sendiri gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau jualan nih, mau sukses segala macam kan sebenarnya nggak terbentur dengan modal ya. Karena apalagi zaman sekarang nih banyak banget yang namanya dropshipper, reseller yang sebenarnya dibilang nggak butuh modal tuh paling modal kuota internet doang buat chatting kan, buat jualan atau upload. Nah, ya apalagi tadi Dr. William juga sampaikan kalau misalnya Dr. William itu ada kitchen coworking ya, yang nggak perlu pakai modal tuh, bisa belajar masak, terus bisa jualan juga. Yes. Pokoknya teman-teman juga harus coba berbagai macam cara, karena nggak cuma ada satu jalan, tapi ada ribuan jalan di luar sana. Seperti itu. Ya, jadi itu ya buat Bapak Hari dan semuanya jawabannya. Jadi jangan selalu takut masalah, oh nggak ada modal. Tapi sebenarnya ada kok sebenarnya usaha-usaha yang tidak memerlukan banyak modal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Ahmad Yani. Mau bertanya, apakah ada solusi untuk yang sudah sarjana supaya gelar sarjananya nggak sia-sia? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Imam ya, Pak? Mas Imam, bisa jawab gimana nih caranya? Solusi kalau misalnya udah sarjana tapi gelarnya supaya nggak sia-sia. Mas Imam ada? Halo Mas Imam. Oh ya, baik, siap. Gitu Mas pertanyaan. Ada teori begini, gelar sarjana penting tapi lebih penting gelar dagangan. Ya, jadi betul. Jadi luar biasa, pendidikan saya juga di S1 di pendidikan, S2 pun sama di manajemen SDM, tapi hari ini jadi food blogger. Jadi no problem, jadi yang sudah sarjana itu sebenarnya itu potensi besar. Artinya jangan remehkan sekolah lah, karena di sekolah itu kan juga di situ kita membangun sebuah relasi ya. 276 relasi. Karena dengan relasi itu kita ada koneksi, dengan koneksi ada posisi, habis posisi dapat rezeki. Nah, jadi jangan diremehkan. Jadi yang sudah sarjana itu good lah. Jangan remehkan sesuatu hal yang baik walaupun sekecil apapun. Apalagi mendapat gelar sarjana itu pun bukan hal kecil, hal besar. Itu jangan diremehkan, tinggal bagaimana aplikasi dari tadi tuh. Dari apa yang kita sudah dapat, atau kemarin nonton Frozen 2, saya dapat kata-kata yang bagus. Orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu beradaptasi. Sebuah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kalau di orang kreatif itu kan ada core ya, C-O-R-E. Itu untuk menjadi orang kreatif tuh C pertama adalah cari tahu. Keponya besar. Jadi jangan mentang-mentang sudah sarjana, sudah cukup mapan, ilmu saya sudah banyak, tetapi harus terus haus dengan informasi. Cari, apalagi ada hal-hal yang baru, jangan putus di tadi tuh, karena kemapanan musuh dari perkembangan. Kemudian O-nya, olah keterbukaan, itu juga sama, mampu beradaptasi. Gua kan S1, masa bergaul sama tukang sayur? Saya kan S2, masa gaul sama pengangguran? Tidak. Olah keterbukaan, semua kita berhubungan dan seterusnya. Kemudian
ada R. R-nya itu resiko. Jadi sarjana itu harus kalau mau kreatif harus berani dengan sebuah resiko. Banyak resiko. Pertama resiko dunia kegelapan. Maksudnya kegelapan itu misalnya saya sebagai seorang laki-laki nggak pernah nari seumur hidup. Lalu saya mencobalah untuk menari. Artinya menari bagi saya itu dunia kegelapan. Hal yang baru, yang tidak pernah kita pegang sama sekali, kita coba. Nah, jadi bukan dengan disiplin ilmunya saja yang sudah dia punyai, tetapi cobalah resiko memasuki dunia kegelapan. Kemudian dunia untung-untungan, dunia dicemooh. Wah, ente kan sarjana, ngapain jualan tempe? Ente kan sarjana, ngapain promo-promo gitu dan seterusnya. Harus siap dengan resiko itu. Yang terakhir E-nya adalah energi. Jadi harus tetap ada energi, harus ada semangat. Tadi pembicara-pembicara yang lain selalu ada selipan di sana atau secara terang-terangan COVID ini jangan membuat sebuah hal menjadi putus asa, tetapi justru menjadi pemicu, harus semangat. Ya, jadi itu mungkin. Jadi lengkap, udah sarjana, tetapi di lapangan dia kreatif. Demikian, Mbak. Ya, jadi itu ya jawabannya ya. Kalau misalnya udah dapat sarjana, nggak apa-apa. Itu tuh kayak kalian punya achievement. Tapi on the other hand, bisa juga dengan kerja-kerja yang lain, jadi kreatif, bikin bisnis usaha sendiri. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan, mungkin yang ini bisa dijawab ya sama Mas Imam ya. Pertanyaannya, gimana sih cara kita selain work hard, tapi bisa juga work smart? Karena kan selama pandemi nih, Mas Indro maksud saya. Dari Mas Indro bisa jawab nih, gimana caranya kalau misalnya selain kerja work hard, kita juga harus kerja secara smart. Begitu. Silakan Mas Indro. Mana nih? Halo. Masih di mute itu. Sebentar Pak, saya cek. Saya bantu dari sini. Oke. Ya, maaf Mbak Rebecca bisa diulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada yang tanya nih, gimana caranya kita selain work hard, kerja keras, tapi kita juga work smart, kerjanya smart gitu. Cara balance-nya gimana nih? Ya, oke, baik. Kerja smart sama kerja hard ini menjadi salah satu sisi kanan dan kiri. Kita kalau tidak bekerja keras, kita juga akan tidak maksimal. Meski bekerja keras juga harus bekerja dengan cara cerdas, mengambil peluang yang ada dengan cerdas, karena dengan kecerdasan kita bekerja itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita kerjakan secara keras. Karena memang di kondisi yang di era digital ini kerja keras itu menjadi lebih presentasinya lebih kecil daripada kita harus bekerja dengan smart. Makanya saat ini kita harus bekerja dengan cerdas atau bekerja dengan smart untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada kita hanya bekerja keras saja. Mungkin itu sih Mbak. Untuk mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, Mbak. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalnya kalian mau kerja harus tetap balance antara kerja smart sama kerja hard. Karena kalau kita kerja keras banget, tapi kita nggak smart juga kerjanya, yang ada terlalu ribet, terlalu banyak. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan sebenarnya buat Dr. William. Ini ya Pak, menarik banget pertanyaannya. Selamat malam, Dr. William. Dalam kondisi pandemi sekarang, di mana usaha kita sedang drop, manakah yang harus diutamakan rasa sabar, ikhtiar, dan tawakal? Atau semuanya? Karena kalau misalnya bersabar terus, kita juga butuh uang untuk bertahan hidup. Makan bisa seadanya, tapi kalau misalnya harus bayar UKT, nggak bisa seadanya. Itu Pak, mungkin bisa dijawab yang ini mungkin pertanyaan banyak orang juga nih. Ya, memang sekali lagi itu masalah Anda itu harusnya adalah privasinya Anda dengan Tuhan. Ya, sekali lagi tidak layak Anda itu mengumbar Anda punya problem ke sembarang orang. Apalagi orang tersebut tidak bisa bantu. Nah, saya menghargai sekali dengan adanya forum ini ya, di mana Anda bisa open sekarang ya. Ini dengan jelas tujuan forum ini dibentuk agar membantu Anda. Nah, Anda mungkin sudah mengerti tadi yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Semuanya bangkit karena dari masa kesulitan. Nah, pertanyaan saya kepada Anda ya. Sebagian besar orang yang berhasil karena mereka datang dari keluarga yang tidak mampu.
Anda baca urutannya. Nah, kalau saya tanya pada Anda, yang tadi bertanya siapa namanya tadi? Untuk pertanyaannya sebentar. Namanya siapa? Dari Eloxria Rifani Rumahdani dari Oke, panjang amat. Probolinggo. Buat yang penanya tadi ya, dalam sejarah mostly terbanyak orang yang berhasil dalam bisnis adalah kalau dia itu dari kondisi yang tidak enak ya, atau keluarga yang tidak mampu. Nah, pertanyaan saya buat yang bersangkutan ya. Kalau Anda boleh pilih, Anda mendingan lahir dari keluarga yang mampu atau keluarga yang tidak mampu? Nah, Anda bingung jawabnya kan? Nah, jadi sekali lagi, fakta menggambarkan situasi yang susah, sulit membuat orang lebih kreatif. Nah, oleh karena itu, kalau Anda sampai hari ini nggak bisa beli beras pun, Anda bisa japri teman-teman di sini. Saya yakin Anda bisa beli beras. Tapi setelah makan ini, Anda ngapain? Ya, saya minta tolong jangan mendramatisir sehingga Anda sendiri diberi waktu, Anda menyia-nyiakannya. Ya, pandemik ini membuat orang menjadi berkolaborasi. Ya, saya sudah katakan tadi kan, saya punya bisnis berubah. Ya, saya salah satu distributor tahu susu Lembang. Tuh, saya akhir sebut dah. Ya, jual tempe, telur. Itu nggak perlu malu. Saya ini doktor, saya S3, tapi saya ingin membuktikan pada Anda semua, ini tidak memalukan. Karena Anda dengan gelar yang Anda punya, justru Anda harus lebih smart, ya, lebih rajin, ya, lebih smart dan rajin dua-duanya ini untuk membuat proposal, ya. Kalau dulu Anda mungkin dulu belajar di jago bikin CV, sekarang ini coba bikin proposal bagaimana membantu teman, ya. Kalau agak reuni, Zoom reuni, Anda tulis catat baik-baik teman-teman yang lagi sibuk siapa, hubungi dia, yuk kenapa nggak datang, ya. Kok lagi sibuk ya, oke, gue bisa bantu nggak? Ya, sekali lagi, sekolah adalah tempat di mana kita membuang uang untuk mendapatkan teman-teman relasi yang sejajar. Jadi sekolah bukan masalah ilmunya, tapi Anda bayar uang sekolah untuk mendapatkan lingkungan agar Anda bisa nantinya bekerja sama dengan mereka. Ya, semoga jawaban tadi berguna. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Dr. William. Selanjutnya nih, satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir untuk Bapak, Mas Raymond Christopher ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lani Jaini dari Universitas Haluleo ingin bertanya, bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, dan menggunakan data sebenarnya dalam bisnis? Begitu. Jadi bisa dijawab, Mas Raymond, silakan. Iya, sebenarnya jawaban untuk itu banyak ya. Bahkan kalau kita bilang sebenarnya kebanyakan orang pun sudah menggunakan katakanlah Microsoft Excel misalnya. Itu sesuatu yang mungkin banyak orang sudah menggunakan. Jadi menurut saya sih masalahnya bukan di tools-nya tapi lebih ke arah niat dan keinginan gitu untuk menyajikan data seperti itu. Karena saya tahu bahwa tidak semua orang di bisnis kan mereka datang dari skill set yang berbeda-beda gitu ya. Tapi menurut saya yang lebih penting sih adalah mindset bahwa semua hal di zaman sekarang ini kalau memang ada datanya, kalau bisa disimpan dan disajikan gitu, baik itu yang simple dalam bentuk Excel ataupun katakanlah kalau misalnya untuk beberapa yang lebih modern seperti Tableau dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu sih yang lebih penting, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau misalnya buat menyajikan data nggak harus ada teknologi yang canggih-canggih ya. Yang pertama harus ada niatnya dulu nih, mau antara tulis tangan kayak mau pakai Excel, semuanya tetap aja harus bisa asalkan ada niatnya. Oke, kayaknya kita masih bisa satu pertanyaan lagi ya Pak. Sebentar, saya cari lagi pertanyaannya. Oke, ini ada satu lagi nih ke Pak Dr. William. Bagaimana mengubah mindset pemuda masa kini untuk lebih memilih menjadi pelaku usaha? Kayaknya banyak banget pertanyaan sebenarnya buat Pak William nih. Sebenarnya gini ya, kita tadi sudah saya jelaskan di background tadi ya, kesalahan kita menabur menuainya saat ini ya, orang akhirnya maunya cari pintar supaya apa? Pintar cari duit. Ini konsep yang salah. Ya, akhirnya kita terpancing untuk kerja dengan singkat dan tidak memikirkan long term ya. Jadi kembali lagi ya, ini adalah apa yang sudah terjadi, Anda jangan menyesali, jangan menyalahkan orang tua kita atau siapapun juga ya. Tapi mulai dari sekarang Anda bicara self talk dengan diri Anda dan juga kepada anak Anda. Ya, apapun yang Anda pelajari saat ini adalah gunakan untuk belajar ya. Anda tambah asiknya di mana ya.
Kalau anak-anak tuh sampai asiknya di situ, Anda perhatikan baik-baik. Kalau nggak jelas, Anda mungkin bisa tanya saya, ini anak saya kenapa nih asiknya di sini? Ya, asal yang penting jangan ngelamun lah ya. Kalau ngelamun nggak usah tanya lah. Kalau anak saya sering ngelamun, nah itu mungkin jangan naik saya. Jadi artinya anak muda yang sekarang ini terjadi ya karena kesalahan daripada paradigm atau ucapan yang salah. Ya, hanya sekolah supaya pintar. Ya, itu bukan tidak lagi tepat buat bangsa kita ini. Ya, kita butuh orang yang bisa rajin dan pintar, ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita menutup kita punya webinar hari ini nih, boleh para narasumbernya memberikan satu statement nih buat semua milenial, kata kunci atau statement-statement supaya lebih men-encourage kita lagi nih, gimana sih mau bikin bisnis atau mau usaha zaman-zaman sekarang. Kita mulai dari Mbak Azara dulu, lalu ke Mas Imam, kemudian ke Mas Indro, dan ke Mas Raymond, terakhir ke Bapak Dr. William Wiguna. Silakan Mbak Azara. Oke, sebelumnya semoga yang tadi aku udah sampaikan, mau yang sudah dijawab juga, mau materi aku, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan aku cuma mau bilang, be yourself and be brave aja. Oke, itu kalau dari Mbak Azara ya. Be yourself and be brave. Oke, next ya dari Mas Imam. Halo Mas Imam. Lagi nih. Halo Mas Imam, ada nggak? Oke. Maaf. Bagi saya jangan jadi orang yang seperti membuat sebuah tulisan, membuat sebuah konsep, lalu ketika dia ingin menjalankan konsep tersebut, dia tidak melaksanakan, ragu, malu, atau dicemooh orang, sampai suatu saat tulisannya dia remas-remas, kemudian dia buang ke jalan. Sampai suatu saat ada orang yang menemukan konsep tersebut, kemudian dia membacanya dan melakukannya, action, lalu dia sukses, dan orang yang menulis tadi seraya mengatakan, itu kan ide gua. Saya bilang, kasihan deh lu. Nah, jadi jangan sampai tahapan hanya sebuah perencanaan, konsep, tapi yang penting adalah action. Ya, action may not always bring a happiness. Tidak melulu action itu membawa sebuah kebahagiaan, tetapi there is no happiness without action. Tidak ada kebahagiaan tanpa action. Ya, tuh. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan segala sesuatu yang penting action dulu aja. Kalau misalnya kita nggak melakukan kan nggak tahu hasilnya kayak gimana ya Mas ya. Yap. Oke, next-nya kita ke Mas Indro nih. Closing statement-nya kayak gimana nih Mas? Kalau dari saya mungkin yang pertama adalah mindset kita untuk berkembang, mindset kita untuk maju. Karena yang bisa merubah atau menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang bisa mencintai dan paling bisa melindungi usaha kita adalah diri kita sendiri. Mungkin keluarga kita pun tidak sekuat kita dalam bisa menjaga bisnis kita yang sudah berjalan sehingga bisa survive dan terus grow di tengah persaingan global yang sudah sangat ketat. Mungkin itu aja, dari tetap semangat, mindset kita adalah mindset maju, bukan mindset untuk meratapi atau merenungi kegagalan-kegagalan yang sudah pernah terjadi. Itu aja, terima kasih semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Indro. Jadi intinya mindset kita tuh penting ya. Pokoknya segala sesuatu yang penting berasal dari diri kita dulu, dorongannya juga harus dari diri kita. Next ya kita ke Mas Raymond. Silakan Mas. Ya, kalau saya mungkin di era digitalisasi sekarang, saya mau encourage teman-teman juga, baik yang sudah bekerja ataupun masih sekolah, untuk tetap belajar mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Karena tadi mungkin dari Pak Dr. William juga bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak mungkin kita malas. Jadi menurut saya kita harus tetap sebagai apalagi generasi muda ya harus tetap mau belajar mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang. Oke. Dan yang terakhir nih kita ke Bapak Dr. William. Silakan Pak closing statement-nya. Cuma 2 kata? Mungkin 1 kata tepatnya ya. Ya. Good luck. Oke? Jadi closing statement-nya good luck aja ya. Good luck ya. Dan saya tunggu 3 nama yang akan boleh ambil bukunya gratis. Oke, udah nih. Nanti saya WA, Pak. Silakan. Ini lakinya Anda pokoknya. Atau bagaimana? Mau disebutin aja, nanti kami WA. Langsung tembak aja. Disebutin aja deh. Disebutin sekarang, nanti yang 3 itu diminta langsung kontak ke Pak William. Betul. Saya sebut ya. Iya. Boleh, Pak. Ya.
Novi. Kemudian Lani ya. Ya, ada Mbak Novi, Mbak Lani. dan Mungkin nanti Ibu Novi tolong nanti diberikan nomor handphonenya supaya kami bisa hubungin. Ya, Novi Suryanto ya kalau tadi nggak salah ya. Ya, Novi Suryanto. Kemudian Ibu Mbak Lani ya. Mbak Lani, kemudian Saudara Hari. Saudara Hari. Ya, itu bisa langsung kontak ya. Ya, nanti kalau William aja Bang, gimana Bang? Langsung kontak Pak William bagaimana mereka? Iya, boleh ke Pak William melalui tadi apa ya? Tadi sudah dikasih itu ininya. Tadi bisa langsung di-install beliau punya nama, jadi supaya langsung kontak ke beliau. Betul. Jadi nanti namanya saya tunggu di panitia dan saya akan tinggal cek nama yang masuk. Iya. Oke, terima kasih untuk para narasumber, Mbak Azara, Mas Imam, Mas Raiman, terus Mas Indro, dan juga Bapak Dr. William. Terima kasih. Jadi sekarang kita udah dengar semua nih dari narasumber yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya dari saya tetap semangat buat semuanya, apalagi yang milenial nih. Terus startnya dari sekarang, jangan tunda. Karena kita nggak tahu nih kapan sukses, berapa lama waktu untuk sukses, jadi mulainya sekarang. Mantap. Oke. Terima kasih Pak William. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Imam. Pak William, terima kasih buat Pak Azara, Raymond, Saudara Raymond, dan Indro. Sukses semuanya bagi teman-teman muda yang terus mengembangkan bakat dan talentanya, bahkan mengembangkan usaha dalam UMKM pada masa COVID. Selamat malam, sukses semua. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Saya langsung ya.